Jadi, seperti yang kawan-kawan tahu, alur cerita Shuji ini udah mentok dari part pertama sampai part terakhir. Dan komiknya juga terbilang cukup lama update dari pengarang komiknya. Bukan dari Mimin ya, tapi dari pengarang komiknya langsung. Memang update-nya ini udah hampir 1 bulanan lebih, belum ada updateannya. Dan sekarang alur cerita Shuji ini udah mentok ke terakhirnya. Jadi alur cerita Shuji ini mau dimaratonkan aja dari part pertama sampai part terakhir, digabungin semua videonya agar kawan-kawan yang belum menonton dari part pertama bisa langsung maraton tanpa terputus-putus. Oke lah, jadi selamat menikmati. Yuk, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita baru ya guys ya, judul baru. Tapi ntar pasti ada yang komen kayak gini, "Woi Min, judul yang udah ada aja belum pada mentok, kenapa nambah judul yang baru dah?" Tenang, judul baru ini chapternya masih sedikit kok. Jadi palingan cuma 2-3 part doang, atau ya mungkin paling banyak 5 part lah. Dan lagi banyak kawan-kawan yang udah bosan dengan alur-alur cerita yang lama. Jadinya mari kita cari judul baru di tiap sebulan sekali lah, diusahakan biar yang gampang bosan gak cepet bosan juga. Oke lah, udah panjang banget nih intronya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita yang baru ini. Yang Mimin sendiri belum kepikiran apa judul yang bagus nanti pas diupload. Oke lah, sebuah cerita yang melegenda dari seorang bocah yang sering dibully saat dia masih kecil. Ya, jadi namaku Shuji dan aku nggak memiliki keluarga. Satu nama itu adalah namaku, nama yang sama dengan sesuatu yang kumiliki di dalam diriku. Namun nggak pernah ada yang memanggilku dengan nama tersebut. Saat aku kecil, mereka membuliku dan memanggilku sampah. Dan selama aku bertumbuh lebih besar, nama itu berubah menjadi hama ataupun bajingan. Saat aku menjadi dewasa, mereka mulai memanggilku Spear Demon. Atau ketika aku naik ke puncak tertinggi dan mengalahkan semua orang, maka sampai di titik itu aku dipanggil dengan sebutan Spear God. Pakaian yang kupakai adalah kain-kain yang telah dimakan usia, dan aku hanya memakan sepotong kentang tiap harinya. Itu udah cukup bagiku. Lalu satunya tempat yang kusebut rumah adalah medan peperangan. Terlihat Shuji menebas setiap orang sampai putus-putus semuanya dalam sekejap. Ribuan orang melawan satu. Momen peperangan itu begitu dahsyat. Walaupun 1000 versus 1, tapi pasukan itu tetap gemetaran melawan sang Spear God. Tebasan demi tebasan, tusukan demi tusukan terus dia hindari. Dan dengan sebuah kibasan tombaknya, puluhan orang dalam sekejap menjadi gojo terbelah. Tapi perbedaan jumlah dan stamina sangatlah jauh dari pertempuran tersebut. Hari demi hari berlalu, hujan panah demi hujan panah tanpa berakhir. Akhirnya sang Spear God berlutut di atas tanah dengan ratusan mayat di bawahnya. Setelah dia menghabisi ribuan orang, akhirnya dia mencapai batasannya. Stamina, energi kehidupannya habis. Di tengah-tengah api kehidupannya itu kian meredup, tiba-tiba dia mendengarkan suara kicauan burung di sebuah pegunungan. Bagaimana bisa? Dia ngelihat tangannya, tubuhnya dan kakinya. Dan Shuji langsung sadar kalau dia regresi ke masa lalu. Shuji pun bilang, "Aku gak regresi menjadi bayi." Kebetulan ada sebuah cermin di depannya, dan ketika dia ngelihat wajahnya sendiri, Shuji langsung bilang, aku terlihat remaja. Berarti seharusnya ini sekitaran waktu di mana aku masih bekerja sebagai pesuruh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di sekitarnya. Teriakan kesakitan, peperangan dan juga darah. Ngelihat itu Shuji pun bilang dalam hati, "Oh, aku regresi waktu ini toh." Siapa yang menyangka aku langsung regresi ke medan peperangan. Jadi dari situasi yang terlihat, sepertinya biro pengawal yang bernama Howling Tiger sedang disergap oleh sekelompok bandit di tengah hutan. Dan tiba-tiba salah satu dari bandit tersebut mendekati Shuji dan dia berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Kurasa kau bukanlah penanggung jawab pengawalannya. Mungkin kau cuma pesuruh." Ngelihat bandit itu, Shuji pun bilang dalam hati, mereka adalah bandit yang biasanya bersembunyi di hutan dan merampas orang-orang yang memasuki hutan. Tapi ada yang aneh di sini. Matanya bergetar, tubuhnya kaku. Ada sedikit rasa bersalah dan kepanikan di matanya. Kenapa? Biasanya bandit gak menunjukkan hal-hal seperti itu.
Si bandit itu berteriak dan bilang, terserah kau ini pesuruh atau apa, kau tetap bagian dari biro pengawalan ini, maka kau harus mati di sini. Terlihat si bandit itu langsung mengayunkan tombaknya ke leher Shuji, tapi dengan santai, bahkan sedikit menutup matanya. Shuji bilang, gerakanmu terlalu mudah untuk diprediksi. Shuji dalam sekejap mengambil alih tombak si kawan itu dan langsung melakukan counter menembus dadanya tanpa sempat dia bereaksi sedikit pun. Sambil ngeluarin auranya, Shuji bilang, walaupun aku nggak memiliki perlengkapan perangku lagi, tapi aku tetap memiliki martial art. Terlihat Shuji mengalirkan auranya lebih besar lagi dari dasar perutnya dan kembali bilang, meskipun semua orang membenci teknik martial art yang kugunakan ini dan bahkan menyebutnya demon martial art teknik, aku nggak punya pilihan lain sih di sini. Shuji pun merompang tombaknya di bahu dengan jasad si kawan yang tadi masih menyangkut. Namun baru beberapa langkah dia bergerak, tiba-tiba ada bandit lain yang melakukan serangan menggunakan panah. Tentu serangan tersebut gak akan bisa dengan mudah mengenai sang spear guard yang regresi. Dengan step killannya, Shuji menerjang ke arah orang tersebut dan menusuk si kawan itu dengan tombaknya pada posisi yang sama dengan si kawan yang pertama tadi. Lalu setelahnya Shuji kembali merompang tubuhnya ke bahu sambil membawa dua jasad yang masih menyangkut di tombaknya sambil bilang dalam hati, nah ini sepertinya sekarang berat tombaknya terasa lebih pas dari sebelumnya. Jadi biro pengawal Howling Tiger ya. Ini benar-benar mengingatkanku kembali dengan masa lalu. Shuji dengan santainya dia berjalan di tengah-tengah kerumunan bandit-bandit gunung itu dan membuat mereka sedikit bergiring ngeri ngelihat ada orang yang santainya berjalan dengan dua mayat yang masih menancap di tombaknya. Mereka pun bilang, apa-apaan bocah itu? Orang gila dari mana dia? Gak berselang lama, bos kelompok bandit itu mendatangi Shuji dan dia bilang, hah? Siapa orang gila ini? Hei kau, aku adalah ketua bandit gunung ini. Dengan tersenyum, Shuji ngejawab, wah kebetulan sekali aku memang mencarimu. Si ketua bilang, bocah sombong ini, akan kuhapuskan senyum busukmu dari wajah jelekmu itu. Sebuah tebasan yang lebar langsung diayunkan ke arah Shuji. Tapi dengan gampang serangan itu bisa dihindarinya dengan hanya menggeser sedikit tubuh. Tentu ngelihat serangannya bisa dihindari dengan gampang, si ketua sangat kesal. Tapi kekesalannya gak berselang lama karena dia bahkan gak sempat untuk melakukan itu. Ya, sebuah counter serangan dari tombak yang sangat dahsyat langsung membelah tubuh si ketua sampai menjadi dua bagian dalam sekejap. Shuji bilang, ini yang namanya serangan blok. Serangan itu ngebuat seluruh bandit gunung yang ada di sana ketar-ketir nggak karuan. Beberapa dari mereka terduduk lemas dan bilang dia mengalahkan bos hanya dalam sekali tebasan. Monster. Tapi mereka yang udah merinding gila dengan apa yang barusan mereka lihat tadi, tiba-tiba Shuji pun bilang, kenapa ya tombaknya jadi ringan? Shuji langsung menusuk kembali tombaknya ke potongan si ketua tadi sehingga saat ini ada 3 tubuh yang tergelantung di sana. Dengan tersenyum Shuji bilang, nah berat ini lebih pas. Tentu ngelihat kegilaan itu, para anggota bandit yang ada di sekitaran Shuji langsung lari pontang-panting gak karuan. Dan di sini terlihat para bandit udah kehilangan moral mereka bro, dan mulai diburu oleh pasukan pengawalan. Namun di antara para bandit itu terlihat seseorang yang cukup kuat bertahan dan memberikan perlawanan kepada banyak pengawal yang ada di sana. Dia terus saja membantai para pasukan pengawalan sambil bilang, dasar kalian sombong, kalian kira siapa yang kalian incar ini, hah? Kalau kalian ngerasa bisa dan merasa kuat, maju semua kemari sialan. Namun seperti namanya, Shuji memiliki keunikan. Dia bisa mendengarkan suara orang yang telah dihabisi, keinginan dan hasrat mereka. Dan ini salah satu kemampuan dari demonic art miliknya. Jadinya 3 jiwa yang menggelantung di tombaknya bilang kalau di depan sana itu adalah orang bernama Igo, mantan bos mereka. Mereka mau si bos itu ikut bersama mereka ke alam kematian. Shuji mendekati si Igo sambil entah bagaimana suara dari jiwa-jiwa itu terdengar memanggil nama Igo. Mendengarkan namanya dipanggil asal-asalan, Igo menoleh dan sangat marah.
Tapi Shuji langsung menghempaskannya ke tanah. Terlihat Shuji berdiri tepat di hadapan Igo dengan menenteng 3 rekannya yang udah koit. Dan ngelihat itu Igo pun bilang, "Hah? Apa-apaan dengan orang gila ini? Kenapa dia menggantungkan tubuh orang di tombaknya?" Tapi suara dari jiwa-jiwa itu yang tadi depannya kembali memanggil namanya sebanyak 2 kali. Sampai mentalnya down dan mengeluarkan air mata. Dalam tekanan mental yang kuat itu dia bilang, "Iblis, siapa kau, Demon?" Di panggilan nama ketiga kalinya, sebuah tebasan langsung memotong leher si Igo dan terlepas begitu saja. Shuji ngelihat itu menggelinding dan dia bilang, dengan menyebut nama sebanyak 3 kali, seseorang dapat mengirim jiwa ke dunia bawah. Udah lama aku gak menggunakan ini. Sepertinya ketiga jiwa yang dibawa oleh Shuji sebelumnya ditambah dengan jiwanya Igo udah dibawa ke dunia kematian. Ya kira-kira begitulah. Shuji ingat ketika sebelum dia regresi dulu, di mana di suatu momen yang gak mungkin dia lupakan. Saat itu dia mendaki pegunungan batu sekuat tenaga. Dia menggerutu dan dia bilang, "Sial, hanya karena aku pemula mereka melimpahkan semua tugas pengintaian padaku. Dasar pasukan militer sialan. Katanya kalau aku bergabung aku gak kelaparan. Tapi apa ini? Bukankah ini gak ada bedanya ketika aku masih menjadi budak, anjir." Lagi dia beristirahat, tiba-tiba Shuji merasakan hawa kehadiran yang cukup pekat dari belakangnya. Dengan berkeringat, Shuji pun bilang dalam hati, "Apa yang ada di belakangku? Harimau kah? Atau hantu?" Bukan. Apapun itu, aku gak boleh menengok ke belakang sana. Itu adalah sesuatu yang harusnya gak kulihat, bukan? Shuji berniat mau turun dari sana, tapi seseorang di belakangnya pun bilang, "Hidupmu itu gak lebih baik dari seekor serangga. Bagaimana kalau kau bertaruh? Ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk mengubah takdirmu yang menyedihkan itu." Kata-kata itu ternyata membuat Shuji tertegun, karena memang inilah yang dia cari selama ini, sesuatu yang bisa mengubah kehidupannya. Shuji berbalik badan dan dia ngeliat seorang kakek tua duduk menatapnya. Si kakek nanya ke Shuji, "Siapa namamu?" Shuji pun langsung menjawab itu, tapi jawaban itu membuat kakek bangun dari duduknya dan tiba-tiba udah berada di depan Shuji dan mencekik lehernya dengan aura yang mengerikan. Jadi, siapakah kakek ini? Yap, dia adalah perwujudan kejahatan di dunia martial world, Blood Demon, Koufu, atau masterku dan orang yang memberikanku demonic power, kata Shuji. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Terlihat saat ini Shuji terus menebas bandit-bandit itu dengan tebasan-tebasan yang sangat dahsyat, akurat juga presisi. Namun di sini terlihat ada yang aneh. Kata Shuji dalam hati, "Kenapa pikiranku menjadi semakin jernih dari sebelumnya?" Demonic power yang diberikan oleh Blood Demon saat itu masih belum sempurna. Dan demonic power yang berakar di dantian harusnya merasuk ke dalam tulang dan menutupi pikiranku. Tapi kenapa malah pikiranku terasa sangat jelas dan murni? Apa yang berubah? Kata Shuji sambil mengecek ke dalam dantiannya. Dan aura demonic artnya, melihat dari setiap aliran sampai ke ujung-ujung jari sekalipun, akhirnya Shuji mendapatkan jawabannya. Ketika di kehidupan sebelumnya, saat dia mempelajari demonic power dari Blood Demon, Shuji langsung melupakan teknik tersebut dan meninggalkannya setelah bergabung dengan pasukan. Tapi dalam kehidupan saat ini, setelah Shuji berhasil mempelajari seluruh martial artnya, baru dia menggunakan demonic power. Itu sebabnya demonic powernya menjadi lebih stabil dan dia bisa menjaga kesadaran juga kejernihan mentalnya. Dia mengingat kata-kata dari Blood Demon, "Sampai kau bisa benar-benar mempelajari demonic power, kau gak akan bisa menjaga kesadaranmu." Dalam hati Shuji bilang, jika Blood Demon tahu tentang ini, kira-kira ekspresi apa yang akan dia buat ya? Aku menantikannya. Tiba-tiba dari belakang Shuji, pasukan dari pengawal memberikan hormat dan terima kasih mereka. Dalam hati si ketua kelompok bilang, "Aku bisa melihatnya. Dia hanya berdiri di sana, tapi tekanan aura yang dipancarkan meluap-luap. Dan dia menebas para bandit satu persatu dengan teknik yang sangat tinggi. Aku gak bisa membiarkan orang sepertinya pergi begitu saja." Ketua kelompok pengawal yang merupakan wanita itu pun bilang ke Shuji, "Aku gak tahu kenapa orang sepertimu bekerja sebagai pesuruh di konvoi biro pengawalan kami ini. Tapi kalau kau gak keberatan, apa mungkin kau mau melanjutkan meminjamkan kekuatanmu itu kepada kami?" Shuji langsung menolak tawaran tersebut dan ngebuat si ketua cukup kaget.
Shuji kembali bilang, kalian lanjutkanlah urusan kalian sendiri, aku akan pergi dari sini. Si ketua nggak membiarkan Shuji pergi begitu saja, karena untuk orang hebat sepertinya itu sangat disayangkan kalau dia pergi begitu saja, apalagi mungkin mereka nggak bertemu lagi nantinya. Oleh sebab itu si ketua mengeluarkan tokennya dan memberikan kepada Shuji lalu bilang, seperti yang kau tahu, sekte Tiger Pit adalah orang yang menjalankan biro pengawalan ini, dan ini adalah sekte terkemuka yang terletak di Anhui. Kalau kau membawa token ini ke sana, ke sekte Tiger Pit, kau akan disambut sebagai tamu kehormatan. Jadi nama si ketua kelompok pengawalan ini adalah Shu Eika, dan dia adalah pengawal kelas 1 dari sekte Tiger Pit. Token itu diberikan oleh Shu sebagai rasa terima kasih yang besar karena pertolongan Shuji sebelumnya. Dalam hati Shuji bilang, sekte Tiger Pit ini adalah sekte yang terkenal dengan kejujuran dan tindak jujurnya dulu yang aku tahu. Tapi dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menghilang tanpa jejak. Sekte yang benar-benar tragis sih. Setelahnya Shuji pun menerima token tersebut, dan si Shu bilang kalau mereka akan segera kembali ke sekte Tiger Pit setelah menyelesaikan misi pengawalan ini. Di saat itu kami akan menyambutmu. Silakan nikmati waktumu di sana selama itu, kata Shu Eika kepada Shuji. Setelah perbincangan tersebut, Shuji pun meminta izin untuk pergi dan meminjam salah satu kuda mereka. Dan ketika Shuji udah pergi, Shu Eika, atau lebih enak kita panggil Eika aja kali ya, Eika atau Shu, Shu aja lah. Jadi Shu bilang ke para bawahannya, kalian nggak ngeliat teknik tombak yang dia gunakan tadi? Salah satu bawahannya pun bilang, apa mungkin dia putra dari keluarga bangsawan pemegang tombak? Namun Shu menyanggahnya dan dia bilang, bukan. Teknik itu bukan martial art biasa, tapi itu adalah teknik dari pasukan militer khusus, dan lagi tingkatan penguasaannya jauh di atas usianya. Kemungkinan besar dia adalah putra dari keluarga militer kuat yang sekarang mungkin dalam perjalanan pengembaraannya setelah menyelesaikan pelatihannya. Dalam hati si Shu ini dia bilang, jika dia tahu soal krisis yang terjadi di sekte ini, mungkin dia nggak akan membiarkannya. Jadi tolong selamatkan sekte Tiger Pit dari cengkraman sekte Black Dao. So, saat ini Shuji sedang menuju ke arah sekte Tiger Pit. Namun sekte Tiger Pit sebenarnya bukanlah sekte antah berantah yang nggak dia kenali di masa lalunya. Malah itu meninggalkan memori yang sangat berarti bagi Shuji karena ada seseorang sahabat terbaiknya yang berasal dari sekte tersebut. Sambil terus berjalan menggunakan kudanya, Shuji pun bilang, kira-kira bagaimana ya kabar dia sekarang, si pria Eiko itu. Jadi, siapakah si pria Eiko yang dimaksud oleh Shuji? Nama lengkapnya adalah Ko Eiko. Dia adalah orang yang ditemui Shuji setelah bergabung dengan pasukan. Orang pertama yang membentuk ikatan dengan Shuji di kehidupan lalunya. Semua cerita berawal ketika Shuji bergabung dengan sebuah pasukan. Dia yang baru masuk sebagai pemula tentu sering dikompas dan dibully oleh para seniornya. Terlihat saat ini Shuji dikerumuni oleh para senior dan dimintai untuk membayar upeti sebelum dia makan. Namun walaupun begitu, bukan berarti di saat itu Shuji bisa dengan mudah dibully sih sebenarnya. Terlihat dari wajahnya dia masih bisa menghandle mereka. Sebuah tendangan dilancarkan oleh seorang senior di sana dan Shuji masih bisa menahan serangan tersebut dan dia bilang, "Hah? Upeti? Aku baru dengar soal itu." Si senior pun menjawab, "Pemula harusnya memberikan makan malamnya kepada senior, itu aturannya. Kecuali kau mau dihajar. Makanya sebaiknya kau ingat itu baik-baik." Semua orang di sekitarnya terlihat tertawa dan senang dengan pembulian tersebut. Namun enggak dengan satu orang. Seseorang mendekati mereka sambil menimbang-nimbang sebuah kentang di tangannya dan dia pun bilang, "Apa-apaan aturan konyol itu? Omong kosong, kalau memang dia baru masuk berarti aku yang baru masuk sebelumnya tetap menjadi junior kalian, bukan? Jadi apa kau nggak mau mengambil bagianku juga nih? Sini, sini." Si senior pun naik tensi dan dia bilang, "Berani juga kau. Kalau begitu bagaimana kalau ku hajar wajah busukmu itu?" Si senior menyerang ke arah pria tersebut dan tiba-tiba sebuah kentang langsung menempeleng mukanya, disusul dengan sebuah serangan dari pria tersebut. Serangan rentetan yang cukup dahsyat langsung membuat si senior bonyok parah. Setelah menghajar salah satu dari senior yang ada di sana, pria itu pun bilang ke semuanya, "Sepertinya kalian belum puas dengan kentangnya. Jadi
majulah kalau kalian mau lebih. Akan kurontokkan gigi-gigi kalian itu sampai nggak bersisa. Terlihat beberapa orang yang sebelumnya berkumpul di sana pergi meninggalkan mereka berdua. Shuji mendekati pria tersebut dan dia bilang, kau harusnya nggak perlu ikut campur bro. Aku masih bisa mengatasi ini. Pria itu pun menjawab, kalau kau memang mau bertahan di sini maka setidaknya harus makan terlebih dahulu. Shuji diberikan sepotong kentang oleh si pria itu dan itulah awal pertemuan mereka. Pria itu memberitahukan namanya yaitu Ko Eiko dan Shuji pun demikian. Kemudian sampailah di suatu kejadian di mana mereka sedang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Eiko berteriak, Shuji! Dan di manakah Shuji? Melanjutkan flashback ketika Shuji bertemu dengan Blood Demon sebelumnya. Shuji terlihat dicekik oleh Blood Demon di atas bukit sana. Eiko berteriak kepada Blood Demon, lepaskan dia! Atau aku akan menembakkan sinyal ini dan memberitahukan kepada semua pasukan ke lokasi ini. Shuji berteriak kepada Eiko untuk gak melakukan itu dan lari saja. Kalau dia melakukan itu mungkin Blood Demon ini akan membunuh mereka berdua dan lari ke tempat lain. Blood Demon pun langsung melepaskan Shuji begitu saja. Seketika Shuji terjatuh dari atas tebing bebatuan tersebut yang ngebuat Eiko sangat panik dan marah. Blood Demon tertawa dan bilang, aku udah menuruti permintaanmu untuk melepaskannya bukan? Apa kau nggak puas? Namun ternyata Shuji belum terjatuh. Dia masih memegang bebatuan bukit itu dan mau kembali naik. Shuji bilang ke Eiko untuk segera pergi dari sini. Namun Blood Demon memberitahukan tawarannya kepada mereka berdua. Blood Demon bilang kalau dia meminta mereka berdua untuk mencarikan herbal yang dia butuhkan untuk menyembuhkan luka internalnya. Sebagai gantinya, si Blood Demon akan memberikan kekuatan kepada mereka berdua untuk bertahan hidup. Karena memang untuk saat ini nggak ada pilihan lain, Ko Eiko dan juga Shuji menerima tawaran tersebut. Waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Shuji dan Eiko terus mencari herbal yang dibutuhkan oleh Blood Demon. Sedangkan Blood Demon pun menepati janjinya untuk mengajarkan martial art. Tapi yang diajarkannya adalah demonic martial art, Koufu atau Blood Demon bilang terdapat makhluk yang dikenal dengan sebutan Unrestrained Demon. Mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang dilahap oleh harimau yang jatuh ke demonic corruption. Jiwa-jiwa yang rusak itu menjadi bawahan, memberikan jiwa lain untuk meningkatkan tingkat spiritual pemilik mereka. Jadi teknik yang Blood Demon ajarkan memiliki prinsip yang sama dengan konsep tersebut, dengan menyerap dendam dari mereka yang mati untuk menaikkan tingkat spiritual seseorang. Teknik itu disebut dengan Unrestrained Demon. Teknik ini memiliki 3 tahapan stage. Pertama, Compression Stage, Tempering Stage, dan terakhir Transcendence Stage. Tiap tahapan itu memiliki 10 tingkatan, di mana ketika seseorang mencapai tingkatan pertama atau Compression Stage, maka orang itu bisa memancarkan demonic energi seperti asap. Terlihat saat ini Shuji dan juga Eiko sedang berlatih dan terlihat juga asap keluar dari tubuh mereka yang menandakan mereka berada di tahapan pertama. Lalu pada tahapan kedua yaitu Tempering Stage, maka darah seseorang berubah menjadi racun yang mematikan. Lalu ketika mengeluarkan demonic energi akan terlihat seperti darah yang menyembur keluar. Dan di tingkatan ketiga bernama Transcendence Stage, Blood Demon saat ini udah menjelajahi dunia dan berhasil naik ke tingkatan keempat pada tahap transcendent ini. Koufu bilang konsep seperti baik, jahat, dan bahkan demonik udah gak berarti lagi baginya. Karena itu tanamkan ajaranku pada hati kalian dan pergilah ke medan peperangan dan bantai semua orang tanpa berhenti. Begitulah nantinya kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdir kalian. Akhirnya permintaan terakhir dari Blood Demon kepada mereka yaitu meminta mereka mencarikan ginseng salju 100 tahun. Apa kalian mampu? Tanya si Blood Demon. Shuji langsung menjawab tentu. Tapi Eiko pun memotong dan dia bilang, Tunggu sebentar. Ginseng salju 100 tahun itu di luar kemampuan kami saat ini bukan? Sebelum itu bisakah kau membantu kami untuk membuka Meridian Ren dan Du milik kami? Oke, sedikit penjelasan teman-teman. Meridian Ren dan Du adalah saluran inti yang mensirkulasikan ki ke seluruh tubuh.
Jadi Eiko kembali bilang, kalau kau menggunakan herbal-herbal yang kami kumpulkan sebelumnya, maka kau bisa membuka meridian itu. Dan dengan begitu, maka bahan terakhir pun dipastikan bisa kami dapatkan. Setelah meridian kami terbuka, maka kami akan mengumpulkan semua bahan-bahan yang tersisa sebelumnya dan juga bahan utamanya. Blood Demon berpikir sejenak dan dia mengiyakan permintaan Eiko tersebut. Eiko nyuruh Shuji agar dia duluan untuk membuka meridiannya. Dia bilang, kau duluan dan ikuti aja kataku. Shuji pun bilang, ya terserahlah. Setelah pembukaan meridian, Shuji mendapatkan tugas tempat yang berbeda untuk mencari bahan-bahan yang kurang. Sedangkan Eiko sendiri tinggal bersama dengan Blood Demon. Beberapa hari kemudian terlihat Shuji pulang dengan beberapa panah yang menancap di tubuhnya. Tapi dia walaupun sekarat masih selamat sih. Dia bilang kalau dia udah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Tapi ketika dia sampai ke tempat persembunyian, seperti petir di siang bolong yang meledak dengan kuatnya. Dia melihat kepala Blood Demon yang udah terpisah dengan tubuhnya. Sedangkan Eiko yang berada di samping tubuh tersebut tersenyum ke arah Shuji sambil bilang, akhirnya kau kembali juga ya. Shuji dengan paniknya berlari ke arah saudaranya itu. Bahkan karena paniknya dia melemparkan semua bahan-bahan yang baru aja dia kumpulkan. Dia menanyakan dengan paniknya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan senyum di wajahnya, Eiko menjelaskan semuanya. Dia bilang, hey, jangan bingung begitu. Kau udah tahu bukan kalau dari awal Koukou itu gak pernah berniat membiarkan kita untuk bertahan hidup. Jadi kita harus membunuhnya sebelum dia membunuh kita. Shuji pun nanya, apa ini alasan kau menyuruhku untuk pergi terlebih dahulu? Dalam hati Shuji juga bilang, semua titik meridiannya hancur dan demonik energinya benar-benar menghilang. Dia udah merencanakan untuk melakukan serangan bunuh diri ini. Eiko ngeliat Shuji dan dia bilang lagi, hey, jangan menangis. Shuji terisak-isak menangis melihat saudaranya seperti itu. Menghabisi orang yang udah setengah mati itu nggak sulit kok. Hey Shuji, apa kau tahu kenapa aku membiarkan dirimu yang hidup? Itu karena kau dulunya adalah warrior di Biro Pengawalan Howling Tiger Pit. Sejujurnya aku ini adalah anggota terakhir yang selamat dari sekte Tiger Pit yang dihancurkan itu. Saat itu kau pernah bilang kepada aku bukan kalau kau sempat bekerja sebagai warrior di Biro Pengawalan Howling Tiger itu. Dan kau mengatakan kalau pemimpin dan nyonya sekte Tiger Pit adalah orang yang sangat baik. Dan sejak saat itu pula aku mulai melihatmu menjadi salah satu keluargaku. Kau satu-satunya orang yang pernah berkata baik soal kedua orang tuaku. Sambil mengepalkan tangannya dan memberikan hormat kepada Shuji, Eiko pun mengatakan kata-kata terakhirnya. Hei sobat, kalau ada kesempatan tolong balaskan dendamku. Oke, kita kembali ke timeline cerita utamanya. Terlihat saat ini Shuji udah memasuki perkotaan. Dia bilang dalam hati, pada kehidupan kali ini aku akan memastikan jika dendam itu nggak pernah ada. Pertama, aku harus mencegah kehancuran sekte Tiger Pit. Sebelumnya aku udah menyelamatkan Biro Pengawalan mereka, salah satu dari bisnis sekte mereka. Jadi mungkin ke depan udah mulai berubah. Namun itu semua belum cukup. Saat Shuji sampai di sebuah manor yang terlihat cukup megah dan di depannya ada sebuah bocah yang lewat, dia langsung memanggil bocah tersebut. Tapi sambil memasang muka sok garang, bocah itu bilang, hah? Apa? Jangan menggangguku dasar berandalan. Kau kira kau sedang bicara dengan siapa? Pergi sana. Bocah itu terlihat melempar sesuatu ke arah muka Shuji. Jadi Shuji langsung menarik kepalanya dengan kesal dan bilang, diamlah dan jawab pertanyaanku. Oke, beberapa menit kemudian bocah itu terlihat udah terkena salam olahraga dari Shuji dan akan menjawab semua pertanyaan yang akan Shuji tanyakan juga. Shuji udah memastikan kalau tempat yang ada di depannya adalah sekte Tiger Pit. Dan dia juga udah memastikan kalau pemimpin sektenya bernama Ko Genan dan istrinya bernama Shagien. Semuanya sesuai dengan kehidupan sebelumnya. Lalu pertanyaan terakhir, mereka punya anak laki-laki bernama Ko Eiko bukan? Tapi bocah itu menjawab, enggak, itu salah. Spontan Shuji langsung kebingungan dong. Lah, kok bisa? Dia berpikir dengan keras dalam hati. Jangan bilang kalau aku kembali ke masa lalu ini juga mengubah kenyataan yang ku tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga dah, karena sejauh ini semuanya sama. Shuji mengintimidasi bocah tersebut dan mendesaknya agar lebih jujur.
Kalau aku masuk ke dalam sana dan menemukan anak bernama Koeiko, kau akan menerima ganjarannya bocah. Dengan panik bocah itu bilang, tentu aja kau akan menemuinya di sana. Tapi yang kau tanyakan adalah, pemimpin sekte punya anak laki-laki bernama Koeiko bukan? Ya tentu aja enggak. Kenapa pula kau menyebut nona muda sebagai anak laki-laki? Aku kan jadi sulit untuk menjawabnya. Sekte Tiger Pit gak memiliki anak laki-laki. Yang ada hanya anak tunggal perempuan. Seketika Shuji berkeringat dingin dan dia bilang, hah? Koeiko itu perempuan? Setelah itu sepanjang perjalanan Shuji terus sakit kepala dan gak menyangka kalau saudara sesumpahnya adalah seorang perempuan. Dan itu sangat aneh anjrit, kata Shuji terus mengeluh. Shuji berpikir dengan keras kalau dia menggunakan token yang dia dapatkan sebelumnya untuk masuk ke dalam sana, maka memang dia bisa langsung memastikannya sendiri. Tapi kalau dia menggunakannya sekarang, maka itu bisa membatasi tindakannya ke depan nanti. Tiba-tiba di depan Shuji muncul orang dan dia bilang, woi, ternyata kau di sini ya gelandangan. Kemana aja kau baru datang seolah nggak terjadi apapun. Itulah kami nggak bisa mempercayakan pekerjaan ini kepada berandalan yang nggak punya rumah. Terlihat Shuji diseret masuk ke dalam, tapi Shuji sih ngikut aja karena ini sebuah kebetulan dan kebetulan ini menjadi solusi sementara untuk masuk. Bocah yang menyeret Shuji tadi pun memperkenalkan diri di depan kandang kuda mereka. Dia bernama Tuyen. Dia orang yang bertanggung jawab atas kandang sekte Tiger Pit yang hebat ini katanya. Dan kerjaan Shuji adalah mengurus kandang atas perintahnya. Tuyen pun bilang, aku udah menjelaskan 2 hari yang lalu semuanya kepadamu. Seharusnya kau udah mengerti bukan? Ini semua lebih baik daripada tanpa rumah bukan? Namun Shuji hanya menjawab dengan polosnya, aku nggak tahu tuh. Tuyen kembali ngomel-ngomel dan marah dan dia bilang, bukan cuma ingatanmu yang buruk sialan, tapi kau juga berani berbicara balik ke atasanmu. Apa otakmu juga konslet? Namun lagi mereka berbicara, tiba-tiba kuda di dekat mereka tanpa sebab mengamuk dan bahkan menginjak kaki si Tuyen sampai dia terluka. Nggak berselang lama muncul 2 orang yang tertawa terkekeh-kekeh dan mereka bilang, hahaha, memang kuda berkualitas bagus tuh. Aku udah membayar dengan harga yang mahal untuk membeli rumah kuda itu, tapi dia tetap sulit untuk dikendalikan. Sungguh liar sekali. Namun orang yang terlihat seperti bawahan si kawan itu pun bilang, Tuan muda, nampaknya ada bocah kandang tuh yang terluka. Tapi si tuan muda ngejawab sambil tersenyum, goblok, biarkan aja. Mereka juga nggak lebih baik dari seekor anjing. Lemparkan aja beberapa makanan di depan mereka, maka mereka pasti akan diam tuh. Terlihat para anggota pengasuh kuda pada kesal dan bilang, lagi-lagi bajingan mesum dari klan Zhao itu. Shuji yang ngelihat itu bilang dalam hatinya, aku pernah dengar tentang mereka ini dari Eiko di kehidupan laluku. Dia adalah dalang yang menyebabkan hancurnya sekte Tiger Pit ini, manor dari klan Zhao. Nggak berselang lama, di dalam sekte sana, pemimpin dari sekte Tiger Pit, Kogenan, keluar menjumpai para anggota klan Zhao ini. Namun perkataannya tajam dan nanya kepada mereka berdua, apa yang membuatmu datang kemari? Dengan pandangan liciknya, tuan muda dari klan Zhao itu pun ngejawab, tentu aku datang untuk mengunjungi pasangan masa depanku. Genan langsung menjawab dengan kesal, aku nggak ada niatan untuk menyetujui perjodohan ini. Tuan muda pun bilang lagi, janganlah seperti itu ayah mertua. Pernikahan antara aku dan Eiko akan diadakan 1 tahun lagi, dan ini udah ramai dibicarakan di sekitaran sini. Gak berselang lama Eiko pun keluar dan bilang, tolong berhenti menyangkut pautkan tentangku dengan dirimu dan carilah wanita lain. Aura Eiko memancar kemana-mana sampai si tuan muda itu dan bawahannya langsung memerah mukanya. Dan dia bilang, tapi apa kau gak memperkirakan seberapa bahayanya rumor tersebut? Eiko kembali bilang dengan ketus, aku gak akan menikahi siapapun orang dari manor klan Zhao. Jadi pergilah dari sini. Eiko pergi meninggalkan kedua orang tersebut. Tapi sepertinya si tuan muda klan Zhao ini udah biasa sih ditolak oleh sekte Tiger Pit. Dia masih tersenyum dengan santainya. Bawahannya pun bilang, tuan muda, seperti yang dirumorkan, Eiko bahkan lebih cantik dari rumornya. Dengan wajah liciknya si tuan muda pun bilang, sekarang kau mengerti bukan kenapa aku terobsesi dengannya? Kecantikannya itu orang bilang bisa menggulingkan satu negara. Tapi dia terlalu cantik sih untuk menjadi putri sekte Tiger Pit. Sayang sekali dia gak beruntung karena terlahir di sana. Namun itu semua udah terlambat karena pria gila sepertiku udah mengincarnya.
Mereka pun menaiki kuda, tapi terlihat kudanya begitu murung dan sepertinya benar-benar nggak sehat. Sampai akhirnya liur keluar dari mulut kuda tersebut dan terjatuh mati. Terlihat di belakang sana Shuji bersembunyi dalam kegelapan, memegang paru-paru kuda tersebut, dan dia baru aja menggunakan skill assassin tingkat tinggi yang bernama Fog Claw Technique Art of the Vixen, di mana dia mengambil paru-paru kuda tersebut tanpa meninggalkan bekas apapun, dan gak akan ada yang tahu kenapa kuda itu mati. Shuji pun ngelihat ke arah tuan muda yang bernama Zhao Taihan itu dan bilang, semuanya karena orang itu. Eiko pernah cerita kalau kehancuran dari sekte Tiger Pit adalah karena persaingan kekuasaan dengan manor klan Zhao. Tapi dari yang kulihat, orang itu, Taihan itu, merencanakan semuanya di balik bayang-bayang. Apa Eiko tahu tentang itu? Kurasa dia pasti tahu. Itulah alasan kenapa dia melihat kecantikannya sendiri sebagai kutukan dan membakar setengah wajahnya sendiri dengan api. Terlihat Shuji sangat marah dan menggenggam paru-paru kuda itu sampai hancur berkeping-keping. Sambil menghilang dari sana, Shuji pun bilang lagi, aku nggak perlu ragu lagi untuk membalaskan dendam saudara sesumpahku. Mulai sekarang aku akan mengambil tindakan penuh. Beberapa menit kemudian terlihat masih di Provinsi Anhui, Prefektur Naimatsu. Shuji berjalan di tengah-tengah kehidupan malam kota tersebut menuju ke suatu tempat, dan dia berhenti di sebuah toko besi yang pintu utamanya dicoret tanda silang menggunakan sebuah tinta hitam. Tepat di depan toko itu dia bilang, udah lama aku nggak kemari. Ketika Shuji masuk ke dalam toko tersebut, pemilik toko langsung menanyakan, siapa kau? Shuji langsung menjawab dengan spontan, tapi si pemilik toko bilang kalau dia nggak mengenali siapapun dengan nama itu, dan lagi dia udah pensiun. Jadi Shuji bisa pergi mencari tempat lainnya. Shuji dengan santai duduk di depan si pemilik toko yang kelihatan wajahnya berdarah dan tampaknya cukup berantakan juga. Shuji bilang, buatkan aku sebuah palu dengan panjang 17 sun, lingkaran 4 sun, dan kepalanya harus berbentuk bulat. Beratnya jangan sampai lebih dari 10 jin. BTW 1 sun itu adalah 3 cm. Si pemilik toko keheranan dan dia bilang, kau gak akan bisa memukul paku dengan benda seperti itu. Shuji pun ngejawab, aku memang gak akan menggunakannya untuk memukul paku. Sepertinya si pemilik toko sedikit tertarik dengan Shuji ini dan dia nanya, ada lagi yang kau butuhkan? Shuji kembali menjelaskan seluruh benda yang dia butuhkan. Pakai kulit buaya, dan aku ingin sebuah senjata yang ditempa dengan baik, sesuatu yang berat, yaitu tombak. Jedar, tiba-tiba si pemilik toko memukul kotak di sampingnya sehingga saat ini terlihat sebuah tombak miliknya. Dia bilang, ini adalah yang terbaik yang gue punya, tapi aku masih butuh waktu seharian untuk menajamkan bilahnya lagi. Shuji pun ngejawab, nggak masalah. Apa kau punya senjata kecil yang tajam juga? Pemilik toko kembali memukul kotak yang diduduki oleh Shuji sampai isi dari kotak tersebut keluar paku-paku ninja dari sana. Shuji mengatakan kalau dia akan membawa paku-paku tersebut juga. Pemilik toko pun bilang, sepertinya kau semangat sekali, tapi semua ini cukup mahal. Katakan harganya, jawab Shuji. Penjaga toko itu diam sejenak, lalu dengan nada yang sangat emosi dia pun bilang, putriku meninggal 3 hari yang lalu. Lalu dia mendekati Shuji dan memegang pundaknya sambil berteriak, apa kau punya cara untuk mengembalikannya? Shuji hanya diam. Pemilik toko kembali duduk dan dia bilang, kau sangat berbau darah. Kukira kau adalah iblis ataupun hantu. Lupakan soal itu. Jadi harga ya. Bunuh aja orang yang udah membuat putriku meninggal. Sambil bangun dan mau pergi, Shuji ngejawab, siapa yang membunuh putrimu itu? Sekte Dao. Mereka ada 4. Mereka disebut di Sekte Dao sebagai... Hei, tunggu dulu, pastikan kau mendengarkan namanya dengan baik, jawab si pemilik toko ngelihat Shuji yang terus berjalan menuju ke pintu keluar. Shuji pun bilang, aku gak perlu mendengarkan nama mereka. Sekte Dao ya, karena aku akan menghabisi semua orang yang ada di sana sampai gak bersisa satu pun. Shuji berhenti sebentar karena melupakan sesuatu. Dia pun meminta sebuah pakaian dan juga racun. Si pemilik toko langsung melemparkan pakaian yang digunakannya itu. Dia bilang kalau itu adalah kulit beruang yang menewaskan 74 orang. Dan dia juga melemparkan sebotol racun dan bilang kalau itu katanya adalah racun dari suku Miao.
Meski dia sendiri gak yakin itu ori atau kawi, Shuji membuka botol racun tersebut dan dia bilang, kau udah ditipu Pak Tua. Ya walaupun racun ini gak sebagus milik suku Miao, tapi masih cukup bagus juga. Shuji pun bilang lagi, aku akan mengambil item yang kupesan besok. Sebelum itu aku akan meminjam semua barang-barang ini terlebih dahulu. Sebelum pergi dari toko tersebut, Shuji ngeliat sebuah tulang kuda di dekat pintu sana. Dan dia bilang, ini lumayan, aku juga akan mengambil ini. Setelahnya, Shuji pun pergi begitu saja. Setelah Shuji pergi, si pemilik toko menghela napas panjang dan dia bilang, sial, gue kira dia itu memang iblis. Auranya berbau darah, sangat pekat. Tapi aku gak peduli mau dia iblis ataupun bukan, asalkan aku bisa membalaskan dendam putriku. Semuanya adalah harga yang murah termasuk nyawaku sendiri. Gak berselang lama, Shuji udah sampai di gerbang utama sekte Black Dao. Penjaga gerbang yang ngelihat seseorang datang menuju ke arah mereka pun berteriak, "Oi nak, kami sedang berada di pertemuan yang sangat penting. Gak ada yang boleh masuk kemari. Dan benda apa juga yang ada di tanganmu itu, aromanya sangat menjijikan. Pergilah dari sini." Hoi, tuh lihat. Jeduk, tiba-tiba tanpa basa-basi dan intro terlebih dahulu, Shuji langsung menghantamkan kepala orang yang paling depan sampai dia tewas seketika. Beberapa penjaga lainnya di belakang sana pun bilang, siapa bocah itu? Tunggu, bukankah benda di tangannya itu adalah tulang kuda? Dan setelah itu hantaman demi hantaman pun langsung membuat penjaga gerbang itu menuju ke alam baka dalam sekejap. Sambil ngelihat ke arah tulang yang digunakan Shuji itu, dia pun bilang, ini lumayan juga. Shuji membuka gerbang sekte dan bilang sebelum masuk, sekte Black Dao ya, kami membiarkan setengah dari mereka kabur sebelum aku regresi dulu. Dan kami kehilangan banyak orang setelah mereka melakukan serangan balik. Tapi berkat itu aku jadi tahu persis bagaimana tipikal pergerakan mereka ini. Dan kali ini aku akan menghabisi setiap dari mereka tanpa terkecuali dan gak akan meninggalkan siapapun. Shuji masuk dan mulai melakukan pembersihan. Satu persatu tengkorak kepala anggota Black Dao pecah dalam sekejap. Mereka sama sekali gak bisa memberikan perlawanan. Setelah anggota Black Dao yang di luar udah tersapu bersih, Shuji pun masuk ke bangunan utamanya. Orang yang di dalam yang ngelihat Shuji langsung bilang sambil menguap, "Oh, cuma bocah nakal. Hei kau menyebabkan semua kebisingan ini kah? Aku tadi lagi bermimpi indah, tapi kau tiba-tiba datang dan menggangguku, sialan." Anggota lainnya pun menambahkan, ketua sedang bertemu dengan tamunya, jadi kau akan kami tangani dengan cepat. Ngelihat keempat orang itu, Shuji pun bilang, keempat orang ini berada di tingkat 3 ataupun 2. Kalau begitu mereka pasti. Shuji pun langsung bilang ke mereka, kalian adalah 4 elit Black Dao ya? Orang yang paling depan langsung berteriak, dasar bocah sombong. Tanpa basa-basi, Shuji langsung menghancurkan biji suci milik si kawan tersebut sampai si kawan itu berteriak kesakitan sampai menangis juga. Shuji gak berhenti di sana. Dia langsung menerjang ke depan ke arah 3 orang lainnya. Anggota elit dari Black Dao yang paling dekat dengan Shuji terlihat mau menarik pedangnya. Tapi dengan step tingkat tinggi Shuji, dia udah berada di depan wajahnya dan menggunakan 2 jari untuk menusuk kedua mata orang tersebut dan membuat dia buta dalam sekejap. Ngelihat apa yang dilakukan bocah di depannya ini, kedua sisanya mulai serius menggunakan ancang-ancang dan kuda-kuda serangan mereka. Tapi Shuji melakukan langkah lebih cepat dari mereka dan melemparkan tulang kuda yang ada di tangannya hingga menghantamkan wajah si kawan yang ada di depannya itu dengan begitu kuat sampai dia terhempas. Kerennya, teknik lemparan Shuji ini membuat tulang yang dilemparkannya itu kembali ke tangannya lagi. Setelah itu Shuji melompat ke belakang ke arah si kawan yang matanya buta tadi dan menghancurkan tubuh bagian belakangnya menggunakan tulang kuda tersebut sampai koit. Si kawan yang bijinya hancur tadi masih mengerang kesakitan, tapi dia pun terlihat bangun dan dengan sangat marah bilang ke Shuji, brengsek bocah sialan, kau akan merasakan hal yang sama. Dia menerjang ke arah Shuji dengan seluruh kekuatannya, tapi Shuji tersenyum dan bilang, lucu ngelihat kalian yang selalu mencuri barang milik orang lain, tapi sekarang saat aku datang kalian merasa seperti dirampok dan terluka. Shuji memukul guci yang di depannya hingga puing-puing guci tersebut berhamburan ke wajah si kawan yang tanpa biji tadi. Kawan itu mengerang kesakitan sambil memegangi wajahnya yang terluka. Shuji berjalan mendekatinya sambil bilang,
Hah, aduh, kau sangat marah hanya karena ini. Aku kemari untuk mengambil nyawamu, bukan hanya barangmu. Ceduap, sebuah pukulan penghabisan menghabisi si kawan itu dalam sekejap. Anggota elit yang tersisa saat ini adalah si botak yang ada di depan sana. Dia mulai berkeringat dingin ngeliat semua rekan-rekannya dihabisi tanpa bisa berbuat apapun dengan begitu kejam. Dia pun bilang dalam hati, bahkan di sekte Black Dao gak ada yang bertarung sekeji ini, apalagi menyerang dengan tulang kuda. Bocah ini, dia seorang monster. Sebuah pukulan yang kuat langsung membuat si botak itu terduduk di lantai. Dan dengan begitu ketakutan dia pun nanya sambil terbata-bata, Tunggu. Kau sebenarnya siapa? Siapa yang mengirimmu? Sebuah jawaban singkat dari Shuji, si blacksmith. Dan setelah itu 4 Black Dao pun hilang dari muka bumi ini. Sambil menyerap aura kematian di sekitarnya, Shuji bilang, seharusnya ini cukup untuk bayaran awal si penjaga toko. Tapi bukan berarti semua ini udah berakhir. Shuji melangkah lebih dalam ke dalam sekte tersebut. Sedangkan di dalam sana, seperti yang para bawahan mereka bilang tadi, ketua sekte dari Black Dao sedang ada pertemuan dengan tamu pentingnya. Dan siapa yang menyangka tamunya adalah anggota dari sekte Zhao. Perwakilan dari sekte Zhao itu bilang, jadi misinya gagal ya. Wah, Master Sekte Zhao sangat marah loh mendengarkan itu. Begitu pula dengan Tuan Muda. Kalian padahal udah menyamarkan anggota terpilih dari Black Dao kalian sebagai bandit hutan dan menyerang biro pengawal Howling Tiger, tapi masih gagal. Kau harusnya bisa mendapatkan kargo curian itu, juga hadiah dari klan Zhao kalau misi ini berhasil. Tapi kebodohanmu menggagalkan semuanya. Kita kehilangan banyak orang dan bahkan sekarang kita nggak bisa membayar upeti ke aliansi Evil. Bagaimana jika Money Collection Demon muncul? Kau kira kau bisa mengatasinya? Terlihat ketua sekte Black Dao di depan pria tersebut berkeringat dan sangat kesal. Ketua sekte yang bernama Gu Youho pun bilang dalam hatinya, sial, semuanya jadi nggak terkendali seperti ini. Kami udah mengirimkan orang yang cukup untuk mengalahkan biro pengawal Howling Tiger, tapi aku nggak menyangka orang kami malah dimusnahkan. Nggak ada yang selamat, jadinya aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Perwakilan dari klan Zhao itu pun berdiri dan dia bilang, harusnya kau mengirim 4 elit Black Dao sejak awal. Lalu dengan aura intimidasinya dia pun bilang, jika kau gagal lagi, kalian semua akan mati, kau mengerti? Seharusnya jika biro pengawalan Howling Tiger gagal menjalankan pekerjaan mereka dan misi mereka, sekte Tiger Pit akan terpojok dan rencana pernikahan Tuan Muda bisa berjalan lancar. Apa kau tahu, bajingan itu gak akan beristirahat sampai dia mendapatkan gadis tersebut. Ketua sekte Black Dao pun berteriak dan dia bilang, iya, aku bilang aku udah mengerti, jadi udah cukup. Namun tiba-tiba obrolan mereka terhenti karena mendengarkan ada suara aneh yang berasal dari pintu masuk. Ketua sekte bilang dalam hatinya, seharusnya 4 elit berjaga di sana, bukan? Aura yang pekat menyelimuti seluruh ruangan membuat kedua orang tersebut mulai berkeringat dingin. Dan tiba-tiba bayangan seseorang berjalan santai menuju ke pintu ruangan mereka. Dan ketika membuka ruangan tersebut, 4 kepala langsung dilemparkan ke bawah kaki kedua orang tersebut. Ya, itu adalah 4 kepala dari 4 elit Black Dao yang tadi. Ngelihat 4 kepala tersebut, perwakilan dari klan Zhao langsung tahu kalau itu adalah 4 elit. Dan dia bilang dalam hati, jangan bilang sekte ortodok mengirim seseorang master kemari. Shuji mendekati kedua orang tersebut tanpa mengatakan apapun. Perwakilan dari sekte Zhao pun bilang, tunggu, aku dari klan Zhao. Aku gak ada hubungannya dengan Black Dao ini. Aku kemari untuk bernegosiasi. Itu saja. Menilai dari reaksimu, sepertinya kau datang kemari untuk memusnahkan segalanya, bukan? Jadi bagaimana jika aku membantumu? Belum habis si kawan itu bicara, tanpa mengatakan apapun, Shuji menggigit bibirnya sampai berdarah dan meludahkan darahnya tersebut ke mata kiri si kawan itu. Dan seketika darah di matanya membuat dia merintih kesakitan. Berdasarkan perkataan dari Blood Lord, mereka yang mahir akan Supreme Demonic Art disebut sebagai Demon Breaker. Darah seorang Demon Breaker sangat beracun. Dalam hati Shuji dia bilang, meski nggak semematikan racun True Blood Breaker, tapi itu akan terasa begitu menyiksa pastinya. Dengan
Dengan mata sebelah yang udah buta terkena darah Shuji, si kawan Zhao itu pun menarik pedangnya. Dengan sangat marah dia bilang, "Sialan, apa yang kau lakukan sebenarnya?" Sebuah tebasan pedang yang sangat cepat langsung dilancarkan ke arah Shuji. Tapi dengan wajah yang biasa saja sih, Shuji menghindari serangan tersebut. Dalam hati Shuji bilang, tingkatan martial artnya berada di tingkat 1, berbeda dengan 4 elit yang kulawan tadi. Oleh sebab itu, saat ini Shuji langsung menggunakan demonic artnya. Asap mulai keluar dari mulutnya dan aura pekat keluar dari tubuhnya yang membuat kedua orang yang berada di hadapan Shuji mulai mengucurkan keringat dengan deras. Mereka bilang, "Hah? Mustahil! Itu demonic art?" Si kawan Zhao itu pun kembali melakukan tebasan ke arah leher Shuji. Dan dengan sedikit menunduk, Shuji menghindari serangan tersebut lalu melepaskan sebuah counter tepat ke arah kaki si kawan itu sampai dia kehilangan keseimbangan mengambang di udara. Tentu momen tersebut nggak akan mungkin disia-siakan oleh Shuji. Sebuah serangan tulang kuda yang sangat dahsyat langsung menghancurkan leher dan tengkorak kepala kawan Zhao itu, dan dia pun koit seketika. Yongho yang ngelihat pemandangan mengerikan itu pun bilang dalam hati, melampaui ideologi dan etika antara ortodok dan unortodok. Mereka adalah inkarnasi dari iblis, musuh seluruh martial world yang harus dihancurkan. Salah satu dari monster itu muncul di sekte Black Dao. Semua orang yang menggunakan demonic art hanyalah binatang buas sampai mereka mencapai realm tertentu. Mereka hanya seperti mesin pembunuh tanpa kesadaran. Jadi selagi dia fokus pada pria Zhao itu, aku harus kabur dan melaporkan ke aliansi Evil. Kalau enggak, mungkin aliansi martial akan tiba-tiba lamunan ketua sekte buyar ketika Shuji pun bilang kepadanya, "Go Yoho, itu kau bukan?" Tentu mendengarkan kata-kata itu membuatnya makin merinding lagi. Dengan keringat yang mengalir deras di wajahnya, Yoho bilang dalam hatinya, Tunggu, dia masih punya kesadaran. Meski udah menguasai demonic art, tapi dia masih bisa sadar. Seorang master puncak. Selain itu, dia bisa mengendalikan demonic energinya. Si ketua sekte langsung bersujud di hadapan Shuji dan memohon ampunan. Dia menjelaskan kalau hari ini adalah hari terakhir dia membayar upeti kepada aliansi Evil. Kalau terjadi sesuatu dengannya sekarang, kemungkinan orang yang membunuhnya juga akan menjadi korban aliansi Evil. Shuji menjawab dengan santai, "Kalau begitu serahkan martial artmu. Kalau kau menolak, maka aku akan menghabisimu." Si ketua sekte berpikir dengan keras karena menyerahkan martial art sama aja dengan mati. Aku setidaknya harus menyerangnya. Ketua sekte menarik pedangnya lalu melakukan sebuah serangan. Tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tulang kuda Shuji udah berada tepat di atas kepalanya. Walaupun si ketua sekte masih bisa menghindari sebagian dari serangannya, tapi kepalanya terluka terkena ujung dari tulang kuda tersebut. Namun dengan serangan yang baru aja Shuji lakukan, si ketua mulai tersenyum. Dia bilang, "Energi ini. Jadi kau bukan berada di master puncak. Beraninya warrior sepertimu menggertakku, dasar biadab." Shuji pun bilang, dasar badut. Tapi dengan ini pekerjaanku jadi lebih mudah. Ilusi demonik mulai hinggap di sekitaran si ketua sekte tersebut. Serangan dari Shuji tadi juga terlihat lebih menyakitkan baginya di tiap menitnya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan martial artnya, ketua sekte melancarkan sebuah tusukan andalannya. Tapi dengan gerakan yang sangat mustahil, Shuji memutarkan tubuhnya untuk menghindari serangan tersebut dengan begitu sensasional. Sampai si ketua sekte pun bilang, "Pergerakan macam apa itu? Pergerakan liar tapi disiplin, seperti seorang assassin tingkat tertinggi yang memiliki naluri petarung. Pergerakannya sama sekali nggak bisa diprediksi hingga dia bisa menghabisi musuhnya di segala macam situasi. Rasanya seperti seorang demon medan peperangan." Sebuah serangan langsung menghantamkan dada si ketua sekte sampai beberapa tulangnya patah. Dan terlihat si ketua sekte cuma bisa terduduk di lantai saat ini tanpa bisa berbuat apapun lagi. Sebuah kertas terlihat melayang-layang dan Shuji menangkapnya, lalu membaca isinya. Dia bilang, kau menculik wanita dan menjual mereka ke rumah bordil, lalu memeras uang mereka dan membangun sektemu sampai sebesar ini kah? Kau bahkan meminjam uang dari Biro Keamanan Tiger juga. Setelah saat ini nggak berdaya, ketua sekte memohon ampunan kepada Shuji. Tapi Shuji hanya bilang, "Kira-kira berapa orang yang melakukan permohonan sepertimu ini di hadapanmu sebelum-sebelumnya?"
Dan apakah kau memberikan mereka pengampunan? Jangan melawak. Suji menjatuhkan lentera api ke tumpukan kertas yang berada di sekitaran tubuh Youho, yang membuat api itu mulai menjalar ke tubuhnya, membakarnya sedikit demi sedikit. Sebelum si ketua sekte terbakar habis, Suji bilang, setidaknya ini bisa mengurangi beban Biro Keamanan Tiger. Mendengarkan kata-kata itu sebelum kematiannya, si ketua sekte akhirnya tahu siapa Suji. Dia bilang dalam hati, hah? Biro Keamanan Tiger? Tunggu, jadi dia sumber bencana yang menerpa kami akhir-akhir ini. Gak lama setelah itu, si ketua pun mati di dalam kobaran api. Suji terlihat menyerap aura kematian di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat dia mau keluar, ternyata anggota dari Black Dao dan yang lainnya udah menunggu. Suji pun bilang, wah, sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang ya. Keesokan harinya, pagi pun tiba. Seluruh warga kota di penjuru sudut kota terlihat heboh membicarakan kejadian besar yang semalam terjadi. Ketua kandang kuda di tempat Suji bekerja bilang dengan begitu bersemangat, kalian udah dengar rumornya? Tadi malam seisi sekte disapu bersih dan wilayah mereka juga terbakar sampai habis. Pekerja kandang yang lainnya pun menjawab, wah, benarkah? Akhirnya mereka berhasil dibasmi ya, sekte Black Dao itu. Si ketua kandang kembali bilang, ya. Black Dao itu ternyata menyulitkan sekte Tiger Pit ini loh. Kabarnya Black Dao membeli surat utang Tiger Pit dari Qian Zhuang. Selain itu mereka juga sering kemari untuk membuat kekacauan. Tapi berkat situasi terkini, surat-surat utang itu jadi nggak bernilai dan sekte Tiger Pit pun selamat. Yang lain begitu gembira mendengarkan itu dan mereka bilang, luar biasa. Siapa yang berhasil menghabisi mereka semua ya? Dia adalah pahlawan provinsi Anhui. Gila edan. Tiba-tiba si ketua kandang kuda ngelihat ke belakang dan ngelihat Suji masih tiduran aja udah pagi kayak gini. Dengan sangat marah dia berteriak ke Suji, oi pemula sialan, apakah udah selesai bersih-bersihnya? Berani sekali kau molor di jam segini, geblek. Yah, nggak tahu nih orang kalau orang yang dia bicarakan dan topik pembicaraan hangat di seluruh kota ini ya ini dia orang yang sedang molor ini. Si ketua kandang itu pun berteriak dan memarahi Suji lalu menyuruh dia bangun untuk membersihkan kandang kuda. Si ketua kandang itu mendekati Suji dan bilang, kenapa kau menatapku seperti itu? Kau punya masalah, ha? Suji pun kesal dan bilang dalam hati, menyebalkan sekali. Aku jadi ingin memperlihatkan gold tokenku kepadanya, tapi aku harus menahan diri dulu. Aku harus berhati-hati sampai urusanku dengan klan Zhao beres. Lagi si ketua kandang terus mengomel-ngomel dan memarahi Suji. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka yang bilang, hei kalian berdua, jangan menundung orang baru itu. Si ketua kandang langsung sadar itu suara siapa. Serangan Suji yang dari tadi ngelihat ke arah sumber suara tersebut langsung tertegun diam. Pandangannya benar-benar menatap orang tersebut tanpa berkedip sedikit pun. Dan bahkan dia langsung mengingat sosok saudara sesumpahnya dulu seperti muncul kembali di depannya. Ya, yang muncul di depan mereka adalah noda muda sekte Tiger Pit, Ko Eiko, sekaligus saudara sesumpah Suji di kehidupan lalunya. Ketua kandang pun dengan berkeringat ngeles dan bilang kepada Eiko, iya noda muda, aku nggak merundungnya kok, tapi bocah sialan ini maksudku dia nggak mau mendengarkan ucapanku. Eiko pun ngejawab, dia itu kan masih baru, mungkin dia belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, jadi bersabarlah untuk mengajarinya. Ketua kandang masih hanya menjawab dan bilang kalau dia itu cuma pengembara, bentar lagi juga dia akan pergi dan menghilang. Namun Eiko mengingatkan si ketua kandang ini kalau di setiap pertemuan itu ada artinya. Hidup nggak bisa diprediksi, bisa aja kalian nanti akan berpapasan di suatu tempat nanti dan mungkin kalian akan menjadi sebuah keluarga. Si ketua kandang masih menggerutu dalam hatinya karena dia nggak terima dibilang akan menjadi keluarga dengan pengembara atau gelandangan itu. Ya menurut si ketua kandang sih. Ko Eiko pun memanggil anak baru tersebut dan bilang, hei anak baru, kalau ada yang mengganggumu beritahukan aku, oke? Mendapatkan pernyataan seperti itu membuat Suji benar-benar tertegun kembali. Dia pun bilang dalam hati, suara dan wajahnya memang sangat berbeda, tapi meskipun begitu tatapan tajamnya tetaplah sama. Kau belum berubah ya Eiko. Spontan Suji bilang ke Eiko, kau juga. Kalau ada yang mengganggumu lagi, datanglah kepadaku. Semua orang yang ada di sana
kaget dong, termasuk Eiko sendiri. Si ketua kandang dan anggota kandang lainnya mukanya langsung pucat dan panik berkeringat dan sambil bilang, "Gua blok, berani-beraninya kau berbicara selancang itu kepada nona muda." Eiko yang mukanya kaget langsung tersenyum dan ngejawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Waktu berlalu dengan begitu cepat dan malam pun tiba. Shuji masuk ke kandang tempat dia menyimpan peralatan tempurnya. Iya, semua senjata yang dipesan sama si penjaga toko udah selesai dan persiapan pun udah selesai. Shuji mengenakan semuanya dan bilang, "Aku udah membalaskan dendam sang pengawal dan juga penjaga toko. Dan mulai sekarang aku akan memburu orang-orang yang membuat saudara sesumpahku menderita di kehidupanku dulu." Terlihat Shuji berjalan dengan gerakan dan step seorang assassin tingkat tinggi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi dan step yang sangat gila, Shuji melesat di antara loteng-loteng warga. Dan saat tiba di gerbang manor klan Zhao, Shuji gak mengurangi kecepatannya. Dia melompati gerbang sekte tanpa disadari oleh siapapun. Dia bergerak dengan sangat cepat. Dia terus melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi mendekati pengawal yang ada di sana. Si pengawal menoleh ke samping dan bilang, "Sepertinya ada sesuatu ya." Tapi dia sama sekali gak menyadari Shuji udah ada di belakangnya dengan tombak kecil di tangannya dan ceras. Dalam sekejap Shuji mematikannya, menyembunyikan mayat si penjaga tersebut dan mengganti pakaiannya dengan pakaian si penjaga. Dia melewati beberapa pelayan wanita dan mendengarkan mereka bilang, "Hei, keamanan malam ini cukup ketat bukan?" Teman pelayannya yang lain pun ngejawab, "Ya, setelah sekte Black Dao dilenyapkan dalam semalam, maka penjagaan seperti ini memang masuk akal." Shuji ngelihat posisi beberapa penjaga yang berada di sana dan dia melemparkan sebuah paku besi di bawah kaki seorang penjaga yang ada di sana. Dan ketika penjaga itu mengalihkan pandangannya dalam sekejap untuk mengambil besi yang menancap di kakinya dan kesakitan, dengan kecepatan yang sangat tinggi Shuji udah berada di belakangnya dan menghantamkan bagian belakang si kawan itu sampai dia tewas di tempat dan terduduk di lantai. Shuji langsung melompat ke atas loteng. Penjaga lainnya yang sedang memakan sesuatu seperti roti ngeliat ada rekannya yang duduk rebahan di lantai. Dia pun bilang, Hei, kenapa kau malah malas-malasan di situ? Sial, kita bahkan belum mendapatkan makanan yang layak, kau tahu." Tapi ketika pandangannya teralihkan dari makanannya itu, Shuji meneteskan beberapa racun ke makanannya dan dia tanpa sadar langsung menggigit makanan yang udah ditaburi racun tersebut. Si kawan itu mendatangi pengawal yang dikiranya sedang duduk santai dan bilang, "Oi sialan, aku sedang berbicara kepadamu." Tapi tanpa dia sadari, darah mulai berkucuran dari mata, hidung, dan mulutnya. Lalu ambruk seketika di lantai sana. Pengawal lain yang ngelihat dia diracuni dari makanan yang dia makan langsung memberitahu kepada seluruh pengawal lainnya untuk mengepung dapurnya. Dan penjagaan pun terfokus di dapur. "Tutup pintu dan jangan sampai ada yang keluar," kata mereka. Shuji yang ada di atas loteng bilang, "Hei, kau masih mahir seperti yang ku tahu ya penjaga toko. Aku suka barang-barang ini. Dan karena aku udah memantau keadaan sekitar, maka sekarang saatnya aku menuju ke sana." Sambil bergerak dalam kegelapan malam, Shuji pun bilang, "Klan Zhao, nama itu malam ini akan lenyap dalam sejarah." Kita berpindah ke dalam kastil utama Manor Zhao. Terlihat di setiap lantai manor dijaga dengan sangat ketat oleh penjaga terbaik klan Zhao. Terlihat di lantai keempat, para penjaga mengatakan, "Hanya karena insiden yang terjadi di sekte Black Dao, apa kita memang harus menjaga setiap lantai kayak gini?" Rekannya yang berada di tengah langsung menjawab dengan tegas, "Jangan mengobrol." Yap, karena mereka memang ditugaskan untuk bersiaga penuh tanpa kelengahan sedikit pun. Tiba-tiba pintu yang mereka jaga terdengar 3 tebasan yang cukup nyaring. Sing sing sing. Dan seketika pintu tersebut langsung tercerai-berai hancur. Dan Shuji datang sambil melompat dengan tombaknya ke arah 3 penjaga tersebut sekaligus. Mereka yang kaget sambil berkeringat menarik pedang dari sarung mereka masing-masing sambil bilang, "Apa? Penyusup kah? Atau assassin?" Tapi belum lagi pedang di sarung mereka ditarik habis ketika leher mereka udah terpotong dalam sekejap. Dengan santai, Shuji menaiki tangga menuju ke lantai selanjutnya. Orang di lantai atas pun bilang, "Hei, kau dengar itu? Itu berasal dari lantai bawah, bukan?"
Penjaga lantai atas yang ngelihat Shuji sedang menaiki tangga pun bilang, "Hei kau penjaga yang bertugas di lantai 4 bukan? Suara apa itu tadi? Tuan sedang tidur, jadi jangan berisik. Kembalilah dan katakan kepada yang lain untuk tetap tenang." Tapi tiba-tiba dia kaget ngelihat Shuji. Walaupun pakaiannya adalah pakaian penjaga, namun dia memegang tombak. Dengan keheranan dia nanya, "Kenapa kau bawa tombak? Bukankah kita diberi pedang?" Tapi belum sempat dia mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Shuji udah melakukan charge kuat dengan kakinya untuk menciptakan ledakan terjangan yang super cepat ke arah musuh. Yap, benar saja. Dalam sekejap, Shuji menerjang ke arah penjaga tersebut, menembus tubuhnya. Ngelihat itu, dua penjaga lainnya di lantai 5 bilang, "Penyusup, assassin kah?" Namun Shuji benar-benar gak membuang-buang masa sedikit pun. Dia mengambil palu di balik bajunya, menghantamkan kepala penjaga satunya lagi sambil menusuk penjaga lainnya menggunakan tombak yang sama dengan tombak yang dia gunakan pertama tadi. Aura kematian terus berputar-putar di sekeliling Shuji dan Shuji tentu menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun gak berselang lama, dua penjaga lainnya langsung berlari ke arah Shuji sambil bilang, "Brengsek, datang dari mana sebenarnya dia ini? Kemana yang lain? Kenapa gak ada bantuan yang datang?" Tapi hanya dengan sedikit gerakan, Shuji melemparkan paku-paku besi ke bawah kaki-kaki penjaga tersebut sampai mereka langsung merintih kesakitan dan terjatuh. Ya, kalau udah gini sih tinggal jelep-jelep aja dah. Dua orang itu langsung mokat tentunya. Shuji mendekati pintu utama yang dia tuju, dan tiba-tiba sebuah suara yang bergetar hebat mengatakan, "Berisik sekali." Suara itu bergetar dan memiliki aura yang kuat dalam setiap kata-katanya. Dalam hati Shuji bilang sambil sedikit berkeringat, suara itu sungguh internal ki yang menakutkan. Dia berbeda level dengan Go Youho sebelumnya. Seorang kakek berkumis Shirohige keluar dari ruangannya dan dia bilang, "Walaupun gak diundang, bukankah tata krama itu tetap harus diterapkan? Apa yang membuatmu malam-malam berkunjung kemari?" Dalam hati Shuji bilang, "Akhirnya kami bertemu. Pria yang membantai banyak sekali orang dan menciptakan banyak kesengsaraan. Pemimpin klan Zhao, Zhao Yoshi." Dengan santai Shuji ngejawab, "Zhao Yoshi, pemimpin dari klan Zhao. Itu kau, bukan?" Yoshi sambil ngeluarin aura pekatnya pun bilang, "Dasar bocah kurang ajar. Jaga ucapanmu itu. Dari mana asalmu, geblek? Dan kau gak terlihat berasal dari sekte ortodok. Valley of Perdition kah? Atau Path of Supremacy Society? Atau mungkin Beyond the Black Sand?" Si Yoshi ini terus-menerus menebak dari mana Shuji berasal. Tapi dengan santai Shuji ngejawab, "Dari sekte Tiger Pit." Dalam hati Shuji bilang aliran ki-nya gak biasa, terbelit namun fokus. Pertarungan ini gak akan mudah sih. Dengan sedikit kaget, Yoshi ngejawab, "Oh, dibesarkan oleh master dari sekte Tiger Pit, katamu sulit dipercaya. Aku gak bisa membayangkan orang itu membesarkan harimau sepertimu. Apa hubunganmu dengan sekte Tiger Pit?" Dengan santainya Shuji ngejawab, "Aku seorang tamu, pelayan warrior." Enggak. Mungkin lebih tepatnya seorang pengurus kandang kuda." Awalnya jawaban Shuji ini ngebuat si ketua sekte Zhao ini kaget. Tapi dia kembali berpikir, manalah mungkin semua yang dikatakannya itu benar. Yoshi pun bilang, "Jadi kau gak mau memberitahukan sesuatu secara cuma-cuma ya? Ya, gak penting juga dari mana asalmu itu. Karena kau udah melemparkan dirimu ke kandang singa ini. Jadi cara yang benar adalah menghabisimu tanpa banyak bacot. Gimana? Kau setuju bukan?" Terlihat Zhao Yoshi menarik pedangnya, mengalirkan aura ungu dari tubuhnya menuju ke ujung pedangnya. Seiring dengan serangan Zhao Yoshi yang diarahkan ke tempat Shuji, maka Shuji pun menutup matanya sambil bilang dalam hati, "Bisa bertemu dengan Zhao Yoshi hidup-hidup terasa gak nyata bagiku. Di kehidupanku sebelumnya, pria ini menghabisi sisa hidupnya dalam kedamaian. Sedangkan Eiko sendiri harus menelan tangisannya karena gak bisa membalaskan dendamnya dengan kedua tangannya. Tapi sekarang di kehidupan ini akan berbeda. Aku akan membalaskan dendammu dengan sesempurna mungkin, Eiko." Shuji merespon serangan dari Yoshi dengan teknik tombaknya. Serangan mereka beradu dengan begitu kuatnya. Tapi yang terlihat terpental dan mundur ke belakang adalah Yoshi. Dia bilang, Kau menggunakan sorcery. Kenapa aku bisa merasakan internal art klan Zhao darimu?" Sambil mengeluarkan asap merah dari mulutnya dan mengaktifkan teknik demonic art, Shuji tertawa dan bilang, "Yah,
Siapa yang tahu? Jadi sedikit menjelaskan bagi kawan-kawan yang mungkin bingung. Karena Demonic Art milik Shuji ini memiliki tipikal atau karakteristik Demonic Art yang membuat kekuatan orang lain dan internal ki orang lain yang dihabisi sebelumnya terserap masuk ke dalam tubuhnya. Makanya si Zhao Yoshi ini bilang tadi kalau dia merasakan adanya internal ki klan Zhao dari Shuji. Oke, kita kembali ke cerita. Sambil mengerahkan kuda-kuda Demonic Art-nya, Shuji pun bilang, spirit titelku ada di level 9 compression stake saat ini. Dan dalam perkiraanku, itu sebanding dengan Zhao Yoshi, seorang master top class. Maka saat ini, faktor penentu kemenangan hanya satu, pengalaman bertarung. Si kakek Zhao dan Shuji terus beradu serangan dengan mekanik yang luar biasa. Masing-masing dari mereka terus menyerang dan bertahan dalam satu waktu. Hingga sebuah momen ketika Shuji belajarkan serangan tusukan tombaknya, maka dengan keahlian pedang si kakek itu, dia menggesek pedangnya dengan sangat kuat ke badan tombak milik Shuji sampai percikan api keluar dari sana mengarah langsung ke mata dan mukanya. Ngelihat itu si kakek tertawa karena trik ini sepertinya sering dia gunakan dan selalu melumpuhkan lawan-lawannya. Tapi api-api yang mengenai wajah dan mata Shuji itu sama sekali gak memberikan efek apapun padanya. Tentu ngelihat itu si kakek Zhao benar-benar kaget dan gak menyangka hal tersebut. Di saat yang sama juga dia pun lengah. Disitulah Shuji melakukan counter dengan tombaknya menusuk leher si kakek dengan darah yang berkucuran di lehernya dan keringat yang membanjiri wajahnya. Zhao Yoshi bilang, kau lebih mengerikan dari yang kuduga. Kepalaku nyaris saja terpenggal. Tapi kau juga terkena serangan yang cukup fatal, bukan? Terlihat perut samping Shuji terkena luka tebasan di waktu yang sama. Dengan gerakan yang sangat cepat, Shuji langsung melemparkan sebuah senjata pendeknya ke arah kakek Zhao tersebut dan juga langsung mengkombinasikan dengan serangan palu dari atas. Tapi terlihat si kakek Zhao ini cukup ahli dalam membaca serangan dan menghindarinya. Kakek Zhao bilang, aku benar-benar penasaran orang macam apa yang bisa membesarkanmu. Jika kau menyerah, aku akan menjadikanmu bawahanku langsung. Tapi walaupun dia mengatakan begitu, serangan tajam dan akurat terus dilancarkan ke arah Shuji tanpa keraguan sedikit pun. Seolah perkataannya itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian saja. Shuji menghindari itu dan bergerak mundur ke belakang. Tapi tiba-tiba kaki Shuji tersandung sebuah mayat yang ada di belakangnya. Dengan berkeringat Shuji bilang, sialan. Ngelihat kesempatan tersebut, tentu si kakek mengerahkan seluruh yang dia punya dalam satu serangan sambil berteriak, berakhir sekarang. Sebuah tusukan yang cukup dalam menembus perut samping Shuji. Kakek Zhao yang ngelihat itu pun bilang, oh, kau bahkan gak menjerit sedikit pun dalam keadaan itu ya. Kau benar-benar bernyali. Kau benar-benar berbeda dengan anakku yang bodoh itu. Anak itu bahkan dirawat hanya karena jarinya tergores. Sambil berbisik ke dekat Shuji, si kakek Zhao bilang, itu alasanku menyadari kalau dia memang membutuhkan istri yang kuat seperti putri ketua sekte Tiger Pit itu. Aku gak tahu berapa lama lagi sisa umurku, aku hanya mau melihat wajah cucuku. Shuji pun memegangi pedang si kakek Zhao itu sambil bilang, kau beneran gak tahu berapa lama lagi sisa umurmu. Di saat itu tiba-tiba keringat mulai keluar dari wajah si kakek Zhao dan dia bilang dalam hati, pedangnya gak mau bergerak. Gak peduli seberapa besar kekuatan genggamannya itu, tapi memegang bilah pedang seperti itu mustahil untuk menahannya, bukan? Namun karena si kakek menyadari apa yang Shuji lakukan sebenarnya, dia makin panik lagi. Dia bilang, bocah ini mustahil. Dia menghentikan pedangku menggunakan tulang rusuknya. Apakah itu bahkan mungkin untuk dilakukan? Benar-benar kegilaan yang sangat absurd. Jangan-jangan apa mungkin dia juga sengaja memberikanku titik kelemahannya agar memancingku menyerang bagian samping tersebut. Zhao Yoshi benar-benar panik saat ini, apalagi ketika Shuji berbisik di depannya dan dia bilang, akan kuberitahu berapa lama lagi sisa umurmu itu, Zhao Yoshi. Tekanan dari Demonic Art terus keluar tanpa henti dan sepertinya udah mengenai mental si kakek. Yang ada di dalam pikiran si kakek Zhao saat ini hanya satu, lari, dan aku harus lari. Apa aku merasa takut kepada bocah ini? Semakin lama si kakek semakin tenggelam dalam ilusi demonic di sekitarnya. Dan jelek, sebuah tombak yang dipegang oleh Shuji menancap ke dada kiri si kakek. Zhao Yoshi pun bilang, apa itu tadi? Ilusi, niat membunuh. Bagaimana berandalan sepertimu memiliki aura seperti itu? Sambil tersenyum, Shuji mengatakan,
Kau mungkin berpikir kalau kau memiliki ratusan pengalaman bertarung, tapi semua itu hanyalah duel dan pertandingan yang direncanakan. Pengalamanmu nggak ada apa-apanya dibandingkan denganku yang menjalankan ribuan bahkan jutaan pertarungan hidup dan mati langsung di medan peperangan. Dan jelep, tombak Shuji langsung menembus tubuh Yoshi dengan begitu brutalnya. Zhao Yoshi terlihat terkapar di lantai, meregang nyawa, dan di nafas terakhirnya juga dia pun bilang ke Shuji, "Putraku, kumohon putraku saja, jangan bunuh dia." Sambil mengayunkan palunya ke arah Yoshi, Shuji ngejawab, "Goblok, kau meminta sesuatu yang mustahil." Serangan palu Shuji langsung mengirim si kakek ke alam kematian. Shuji terlihat duduk di samping mayat si kakek dan mau memulihkan diri terlebih dahulu. Tapi aura kematian di sekitar Shuji bilang, "Di sini, di sebelah sini." Shuji langsung tahu kalau mereka menemukan sesuatu. Aura-aura itu menunjukkan Shuji pada sebuah wadah guci yang besar. Dan ketika Shuji menghancurkan guci tersebut, ternyata di sana ada tuan muda Zhao yang sedang bersembunyi ketakutan. Shuji ngelihat sampah di depannya dan bilang, "Karena keinginan sampah sepertinya banyak orang yang menderita setengah mati." Si kawan itu benar-benar ketakutan. Dia menjerit meminta pengampunan. Shuji menarik rambut si tuan muda tersebut dan bilang, "Sepertinya kau masih banyak energi sampai bisa menjerit sekeras ini ya. Baiklah, kalau kau memang begitu bersemangat, aku akan menjadikanmu bintang acara utama untuk malam ini. Gimana? Terdengar mengasyikan bukan?" Sambil mendekatkan wajahnya ke wajah si tuan muda, Shuji bilang dengan senyum intimidasinya, "Malam ini karakter utamanya adalah kau. Malam ini akan terasa sangat panjang." Setelah malam panjang itu berlalu, poster-poster pun dipajang di seluruh provinsi Anhui. Posternya berisikan akibat dari kerja sama sekte ortodok dengan sekte Black Dao untuk mendapatkan keuntungan kotor. Seseorang telah memberikan mereka hukuman yang sepadan, mewakili para korban dari kebengisan dua sekte tersebut. Para warga pun heboh dan penasaran, kok bisa manor sekte Black Dao dan klan Zhao sampai hancur berturut-turut. Mereka cuma bisa menduga kalau ada kemunculan penegak hukum jalanan yang menghabisi semua orang yang ada di dalam manor tersebut kecuali para pelayannya. Meski banyak yang senang kedua sekte yang cari ribut dengan sekte Tiger Pit itu hancur, tetap aja mereka penasaran siapa yang sanggup melakukan semua itu. Secara Gu Youho dan Zhao Yoshi bukanlah lawan yang sepele. Saking sadisnya Shuji, mayat kedua pemimpin sekte termasuk tuan muda Zhao ditancapkan ke dinding bangunan menggunakan pedang. Tuyen sendiri yang hobi menyebarkan informasi, dia mengaku pada kedua bawahannya kalau udah mendengar cerita dari pelayan wanita yang bekerja di manor klan Zhao. Kata Tuyen, orang yang main hakim sendiri itu memanggil nama Zhao Yoshi 3 kali sebelum menghabisinya. Sontak kedua bawahan Tuyen ketakutan, apalagi mereka mendengarkan cerita Tuyen kalau Zhao Yoshi sampai berkucuran air mata setelah namanya dipanggil 3 kali, layaknya menghadapi malaikat maut. Baru aja Tuyen bilang, jangan-jangan sekte Tiger Pit adalah target dia berikutnya. Tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka dan seseorang berteriak di sana, "Dia di sini!" Spontan Tuyen dan kedua bawahannya menjerit histeris, membayangkan seakan apa yang Tuyen katakan barusan akan menjadi sebuah kenyataan. Sementara itu, Eiko yang saat ini menaiki kuda ditemani dengan Shuji, jujur dia juga penasaran dengan cerita 3 panggilan ke dunia lain itu. Memang penegak hukum jalanan udah menyingkirkan sekte Black Dao dan juga klan Zhao yang mengganggu sektenya selama ini. Meski kedua sekte itu biadab di mata Eiko sendiri, tetap aja rasanya salah untuk bersenang-senang atas kesialan yang menimpa orang lain menurutnya. Selagi Eiko takut dan penasaran siapa sosok penegak hukum jalanan yang seperti hantu itu, kok bisa dia melakukan hal yang menguntungkan untuk sekte Tiger Pit. Tiba-tiba dia tersentak karena teringat dengan surat yang ditulis oleh Eika. Inti dari surat itu adalah pasukan Eika ditolong oleh seorang penegak hukum jalanan juga. Makanya Eika ngasih token emasnya kepada orang tersebut dan memintanya datang ke sekte Tiger Pit. Jadi kalau sosok tersebut datang, Eika meminta Eiko agar menyambutnya dengan hangat. Tapi Eiko malah kebingungan karena gak ada seorang pun tamu yang datang membawa token emas tersebut. Eiko gak tahu kalau orang yang membawa token emas itu adalah Shuji, orang yang dari tadi menemaninya menaiki kuda.
Saking larut dalam pikirannya, tanpa sadar Eiko udah berada di pinggir danau yang cukup indah sih. Sesuatu yang sangat dia sukai. Makanya dia penasaran dan nanya ke Shuji, "Kamu tahu dari mana aku suka pergi ke danau? Apa sebelumnya aku pernah ngasih tahu ya?" Namun Shuji menjawab dengan singkat, "Iya pernah." Dan jawabannya itu membuat Eiko sedikit kebingungan sih. Nyatanya di kehidupan Shuji sebelumnya, setiap kali Eiko frustasi dan juga pusing, dia selalu duduk di pinggiran danau. Sebuah kenangan sahabatnya yang sangat berarti bagi Shuji. Gak lupa Shuji juga melempar obat anti serangga ke danau untuk mengusir serangga yang berada di sana. Sesuatu yang tentu Eiko benci, yaitu serangga. Ngelihat Shuji secara berturut-turut tahu apa yang dia nggak sukai dan juga apa yang dia sukai, Eiko tersenyum dengan sikap perhatian dari Shuji ini. "Apa di pekerjaan sebelumnya kamu juga seperhatian ini?" tanya Eiko penasaran. Shuji pun ngejawab, "Seorang warrior mati untuk mereka yang menghargai dirinya. Mereka yang telah menganggapku seperti anggota keluarga. Sebagai balasannya aku juga akan memperlakukan mereka layaknya anggota keluarga," kata Shuji yang membuat Eiko benar-benar terdiam sejenak. Setelahnya Eiko pun tersenyum dan juga membalas, "Selama kamu ada di sini di sekte Tiger Pit, kamu adalah bagian dari keluarga kami." Ucapan itu seketika membawa Shuji teringat dengan masa lalunya, saat-saat dimana Eiko meregang nyawa setelah menghabisi sang master. Waktu itu Eiko yang sekarat pun bilang, "Apa kamu tahu kenapa aku menyelamatkanmu? Itu karena aku adalah ahli waris wanita dari Biro Keamanan Tiger." Shuji yang kala itu menangis pastinya terkejut mendengarkan hal tersebut. Eiko ngelanjutin, "Kamu sendiri yang ngasih tahu aku bukan? Kalau master dan istrinya itu adalah orang yang baik. Sejak itulah aku mulai menganggapmu sebagai keluargaku," kata Eiko terakhir kali sambil mencoba memegang tangan Shuji sebelum kematiannya. Seakan gak dibatasi oleh waktu, tangan orang yang sama kini juga ingin memegang tangan Shuji dengan ucapan yang sama persis tentang keluarga. Sayang, sebelum kedua tangan itu bersentuhan, momen kebersamaan mereka diganggu oleh Tuyen karena dia ngelapor ke Eiko kalau para penjaga udah kembali. Setelah meminta maaf dan harus pergi duluan dan meminta Shuji agar datang ke pesta jamuan malam ini, Eiko pun memacu kudanya untuk kembali ke rumah utama. Sedangkan Shuji menatap danau indah dengan rasa syukur karena kehidupan sekarang udah jauh lebih baik ketimbang dengan masa lalunya. Malam pun tiba. Terlihat di halaman utama sekte Tiger Pit secara resmi Kogenan membuka acara penjamuan atas kepulangan ketua pengawal Shu, pahlawan perjalanan mereka. Selagi semuanya menikmati makan minum sepuasnya, gengnya Tuyen malah mengganggu Shuji karena nggak terima Shuji menemani nona muda ke danau sebelumnya. Mereka sampai menggeser makanan Shuji dari atas meja, melarangnya makan karena nggak mau ngasih penjelasan. Tapi Eiko yang ngeliat itu langsung menghardik gengnya Tuyen. Dia nggak suka mereka mengganggu Shuji lagi. Merasa kasihan sama si Shuji, Eiko pun menyuapinya makanan sambil bilang, "Kamu belum makan dengan benar bukan? Apa mereka nggak memberikanmu makan yang cukup? Kalau itu terjadi lagi, kamu harus beritahu aku ya." Berhubung ayahnya memanggil dari meja utama, Eiko pun segera menghadap ke sana. Pastinya geng Tuyen gak senang dong ngelihat Shuji seperti orang baru, malah bisa mendapatkan perhatian dan kebaikan dari nona muda. Sesuai perkataan nona muda tersebut, sekalian aja Tuyen melempari Shuji dengan makanan. Beberapa Shuji hindari, tapi khusus daging dia makan dengan lahap. Sikap Shuji seperti itu malah membuat geng Tuyen makin tambah jengkel saja. Sementara itu di meja utama, setelah ketua pengawal Shu mendapatkan pujian hangat dari Kogenan dan juga istrinya, Eiko yang senang Shu melakukan tugas dengan baik minta izin untuk menuangkan minuman untuk ketua pengawal. Sambil menemani minum, sekalian aja Eiko nanya kepada tamu yang membawa token emas yang Shu tuliskan dalam surat tersebut. Sebenarnya Shu juga mau membahas hal tersebut, tapi dia bingung kok nggak ngelihat orang itu ya. Apa mungkin dia nggak jadi datang ke sekte Tiger Pit, tanya Shu keheranan. Menurut Eiko sih demikian. Kalaupun orang itu datang, pastinya Eiko dan keluarga akan bersiap untuk menyambut orang tersebut sebagai tamu kehormatan.
Sambil menghela napas, Shu pun bilang, "Jadi begitu ya? Dia adalah penegak hukum jalanan yang memegang tombak. Meski usianya masih muda, tapi kekuatannya bisa mengalahkan semua anggota bandit hutan sendirian." Enggak, para bandit itu sebenarnya mereka berasal dari sekte Black Dao. Aku ingin berterima kasih dengan baik kepadanya, tapi sayang sepertinya nggak bisa, kata Shu dengan wajah yang terlihat menyesal. Penyesalan terbesar Shu datang dari kegagalannya merekrut seorang master seperti orang tersebut. Kalau aja berhasil merekrut, bukan hanya memperkuat sekte Tiger Pit, tapi juga para bawahannya Shu nggak akan ada yang mati lagi. Ngelihat wajah murung ketua pengawal, Eiko pun memegang tangan Shu sambil bilang, "Eika, kamu udah melakukan banyak hal untuk sekte ini. Mari hilangkan semua penyesalan dan kekhawatiran dengan meminum ini." Semua orang yang ada di sini berkat kerja keras Eika, lihatlah ada banyak orang yang tersenyum bahagia menikmati malam. Mendengarkan itu, Shu pun sadar baik ketua sekte maupun dia dan juga para bawahannya udah berjuang setiap hari untuk melindungi kedamaian sekte Tiger Pit. Gak ada salahnya menenangkan diri sejenak sambil meminum segelas arak yang udah dituangkan oleh Eiko. Tapi belum sempat bibir Shu menyentuh gelas, tiba-tiba dia tersentak kaget saat ngelihat ke arah geng Tuyen yang masih aja nggak berhenti melempari seseorang dengan makanan. Tapi spontan mata Shu terbuka dengan lebar dan wajahnya penuh dengan kucuran keringat begitu ngelihat orang yang pernah menolongnya ternyata ada di meja seberang. Shuji yang menyadari tatapan kaget dari Eika ini dengan sengaja menaruh telunjuknya ke mulut sendiri sebagai kode agar Eika diam. Via telepati juga, Shuji bilang ke Eika dengan wajahnya yang panik gak karuan, "Sekarang masih belum waktunya. Masih terlalu awal untuk menggunakan token emas ini. Sampai saat itu, tolong tutup mulutmu soal diriku." Shuji pun bilang dalam hati sambil ngelihat Eika, dia berharap Eika juga mengerti keadaannya saat ini. Shuji bilang dalam hati, "Sekarang masih belum waktunya. Masih terlalu awal untuk menggunakan token emas ini. Sampai saat itu tolong tutupmu untuk diriku." Akhirnya geng Tuyen kecapean ngelemparin Shuji dengan makanan, tapi nggak ada satupun yang kena. Makanya Tuyen yang menjadi emosi parah menyuruh dua bawahannya untuk menangkap Shuji di sana. Namun tiba-tiba Tuyen tersentak, sedangkan Shuji merasa heran karena orang yang berada di samping mereka malah memukuli lonceng biksu berkali-kali menggunakan tulang ayam. Orang itu bilang, "Hei, jangan ribut pas lagi makan." "Memangnya kenapa? Ha? Harusnya kau berterima kasih kepada ketua sekte kami yang udah berbaik hati membiarkan gelandangan sepertimu menikmati pesta ini. Sebaiknya kau gak usah terlalu berlama-lama di sini, dasar bau," kata Tuyen yang kesal mau memukuli orang tersebut. Si kawan itu menjulurkan tangannya sambil bilang, "Oh iya, bukankah kau yang lebih bau di sini? Sebaiknya aku memberikanmu sedikit pelajaran." Tapi sebelum keributan berlanjut di sana, Shuji segera menghalangi Tuyen sehingga si kawan itu pun terkesan karena Shuji cepat sadar apa yang mau dia lakukan. Si kawan itu bilang, "Dengan gerakan seperti itu kau punya masa depan yang cerah, nak. Dan kau gendut. Sebaiknya kau pakai sisa hidupmu untuk berterima kasih kepada anak itu. Kau bisa selamat hari ini karena dia datang," kata si kawan yang kemudian melangkah untuk berdiri di depan meja utama sana. Seketika si kawan itu mengatakan, "Semuanya, dengarkan. Aku berterima kasih karena udah diundang ke pesta yang meriah ini. Tapi sayang kalian cuma punya minuman dingin. Jadi izinkan aku menghangatkan minuman kalian." Tiba-tiba si kawan itu menaruh dua jari tangannya ke atas meja utama dan mengalirlah aura pekat yang membuat Gogenan dan yang lainnya benar-benar kaget. Seiring arak mereka di atas meja mendidih hingga habis menguap. Spontan Shu, Eika dan juga Gogenan shock parah ngeliat itu dan bilang dalam hatinya, dia melakukannya cuma dengan energi internalnya. Orang ini setidaknya dia udah mencapai tingkatan yang tinggi. Kemudian Gogenan pun nanya, "Mong, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Sambil membuang lonceng Mong ke lantai, si kawan itu pun ngejawab, "Aku bukan Mong. Kebetulan aja aku menemukan lonceng ini ketika perjalanan kemari. Ini mungkin udah terlambat, tapi izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku adalah Money Collection Demon yang terafiliasi dengan aliansi Unorthodox, orang yang pernah dikenal sebagai staff Demon. Namaku Gu Goryu."
Kogoryu dulunya terkenal sebagai salah satu dari dua Twin Demon yang meneror Martial World secara terang-terangan. Setelah kalah dalam melawan pemimpin aliansi Evil, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Tugas utamanya adalah mengumpulkan utang dari organisasi yang terlambat membayar upeti mereka. Dan kalau mereka berani membangkang, sekte mereka akan diratakan. Sontak, Gogenan pun panik dan penasaran. Apa jangan-jangan Goryu yang mendapatkan token emas dari Shu Eika? Tapi Eika yang juga panik langsung menampik hal tersebut. Dia bahkan mengaku nggak pernah bertemu dengan pria yang berada di depan mereka saat ini. Dengan sengaja, Goryu mengerahkan aura intimidasinya. Dia curiga kok bisa sekte Tiger Pit pesta pora di tengah kekacauan atas hancurnya sekte Black Dao dan juga Manor Clan Zhao baru-baru ini. Mendengar Gogenan yang berkucuran keringat membela sektenya nggak terlibat insiden tersebut, Goryu malah mengalihkan perhatiannya kepada Eiko. Goryu bilang kalau dia mendengarkan kejatuhan klan Zhao itu karena kecantikan Eiko yang tiada tara. Sekarang aku paham kenapa rumor itu muncul dengan wajah semenawan ini. Nggak heran kalau satu atau dua klan bisa hancur. Kau memang secantik itu. Kata Goryu yang membuat Eiko merasa minder dengan kecantikannya. Seketika Goryu mendekatkan wajahnya ke Eiko sambil bilang, menurutmu apa yang akan terjadi jika orang lemah diberikan wajah cantik sepertimu? Tiba-tiba Goryu meludahi wajah Eiko yang membuatnya benar-benar kaget bukan main. Setelahnya Goryu pun bilang lagi, ya, dia harus menghadapi penghinaan seperti ini. Kau paham? Pastinya Gogenan gak terima putri cantiknya dihina seperti itu di depan umum. Dia dan Shu Eika udah menghunuskan pedang untuk melawan balik, meski mereka masih berkeringat dingin di depan si Money Collection Demon tersebut. Berhubung Goryu mengabaikan perintah Gogenan untuk segera pergi dari acara jamuannya, Gogenan pun segera mengaktifkan aura di pedangnya, di mana Goryu juga ikut mengerahkan aura pada tongkatnya itu. Namun tiba-tiba Eiko malah bilang dari arah belakang Gogenan, "Ayah, tolong turunkan senjatamu." Setelah mengelap ludah di wajahnya dengan lengan baju, Eiko pun mendekati Goryu dan menuangkan minumannya sambil bilang, "Terima kasih udah memberikan ilmu berharga bagi kami. Ini hadiah untukmu." Goryu pun kaget ngeliat sikap Eiko tersebut. Dia gak menyangka Eiko masih ramah tamah seperti ini padahal udah diludahi. Eiko mengaku sikapnya ini bukan untuk meminta pengampunan, tapi Goryu udah menjadi master sekaligus seorang senior di dunia martial. Jadi Eiko cuma ingin menghormati Goryu sebagai seorang junior warrior di sini. Ngelihat Eiko rela menuangkan minuman secangkir lagi, Goryu pun tertawa dengan lebarnya menghabiskan minumannya itu. Kemudian dia bilang, "Maaf atas ketidaksopananku barusan. Jadi pemimpin sekte, tolong sarungkan pedangmu itu. Ini juga demi martabatmu, wahai pemimpin sekte. Kita hentikan aja cekcoknya di sini," kata Goryu seakan bilang kalau Gogenan sama sekali bukan tandingannya. Begitu Gogenan menyarungkan pedangnya, Goryu pun mengaku kalau putri Gogenan sangat cerdas. Bahkan kalau Goryu lebih muda 50 tahun, dia pasti udah meminang si Eiko ini. Namun setelahnya Goryu malah bilang, "Oh ya, aku sampai lupa hal terpentingnya aku datang ke sini. Karena sekte Black Dao udah hancur, upeti mereka jadi nggak bisa kukumpulkan. Aku jadi repot kalau sampai pulang dengan tangan kosong seperti ini. Akan ku perjelas saja. Aku nggak peduli kenapa sekte Black Dao maupun Manor Clan Zhao itu hancur. Yang ku pedulikan di sini hanyalah utangnya yang belum terbayarkan." Sambil melepaskan tatapan intimidasi pekat kepada Gogenan dari jarak jauh, Goryu pun ngelanjutin, "Barusan aku udah menjaga martabatmu pemimpin sekte. Sekarang giliranmu untuk menjaga martabatku." Gogenan yang ketakutan pun membalas, "Apa kau ingin mengumpulkan upeti dari klan-klan sekte ortodok? Kalau begitu kau juga meminta ganti rugi ini dari klan Namgong." Klan Namgong? Jangan konyol. Kalau aku melakukannya, maka aku akan langsung dihabisi oleh Pak Tua itu. Lagian sekte Tiger Pit udah mengumpulkan banyak uang dari perjalanan kemarin, bukan? Ya, anggap aja ini uang ganti rugi bagi orang-orang Black Dao yang udah tewas, kata Goryu membuat-buat alasan. Sewaktu Gogenan meminta keringanan waktu, tanpa ampun Goryu menghantamkan tongkatnya keras-keras ke lantai serta menegaskan kalau waktu adalah komoditas berharga bagi semua orang. Ngelihat itu Gogenan sadar kalau dia membuat seorang staff demon ini murka, bisa-bisanya sekte Tiger Pit dibantai habis dalam satu malam. Lagian gak ada jaminan klan Namgung mau membantu mereka terkait masalah ini.
Gak punya pilihan lain, akhirnya Kogenan terpaksa menyerahkan sekantong besar tile emas kepada Goryu dengan permintaan jangan menyentuh siapapun dari sektenya. Bagi Goryu sih nggak ada masalah, tapi kemudian dia malah melempar satu tile emas kepada Eiko sebagai permintaan maaf karena udah meludahinya tadi. Eiko pun menerima satu tile emas itu dengan hormat meski ayahnya benar-benar kesal ngelihat putrinya masih aja dihina seperti itu. Setelahnya Goryu pun cabut dari acara jamuan tersebut dengan riang gembira sambil membawa kantong emas tersebut dengan cara digantung pada tongkatnya. Gak berselang lama terlihat di luar kandang kuda, dua bawahan Tuyen sedang mengobrol tentang sosok Goryu yang sangat kuat. Mereka bersyukur upeti yang dibayarkan ketua sekte bisa menghentikannya. Namun tiba-tiba Tuyen menghampiri mereka dengan wajah yang membiru sambil bilang, "Hei, mana dia?" Mereka berdua kaget ngelihat Tuyen membawa banyak makanan di tangannya. Dikiranya itu makanan untuk mereka berdua karena acara penjamuannya segera dibatalkan. Tapi Tuyen malah teriak, "Wah, ini bukan untuk kalian, bego. Aku sedang mencari Shuji. Mana dia?" Ngelihat Shuji nggak ada di sana, sontak Tuyen pun teringat dengan ucapan Goryu tentang dia yang harus berterima kasih kepada Shuji sampai akhir hayat. Karena saat ini Tuyen masih hidup itu berkat Shuji juga. Selagi Tuyen kebingungan mencari penyelamat nyawanya, ternyata Shuji sedang menunggu di sebuah jembatan tali tua sambil membawa tombak andalannya. Pastinya Shuji menunggu orang yang baru aja mengganggu sekte Tiger Pit. Siapa lagi kalau bukan Goryu. Begitu Goryu tiba di jembatan tersebut, dia pun agak kaget ngelihat bocah yang baru aja dia temui di acara penjamuan malah berdiri di tengah-tengah jembatan sambil mengerahkan aura yang cukup pekat. Goryu bilang, "Kukira kau itu semacam monster, tapi ternyata cuma manusia. Kau itu bocah pengurus kandang itu bukan? Kenapa kau mengikutiku? Apa karena aku menghina kekasihmu? Kalau kau mau membalaskan dendam untuk kekasihmu, mungkin kau salah paham. Aku memang meludahi wajahnya, tapi dia nggak termakan amarah. Jadi bisa dibilang penghinaanku yang tadi itu nggak ada artinya. Jadi balas dendamnya nggak diperlukan." Kesal ngelihat Goryu kebanyakan bacot, tanpa ragu Shuji langsung menerjang secepat kilat di atas jembatan sambil berteriak agar Goryu menyerahkan kembali uang sekte Tiger Pit. Bukannya gentar menghadapi Shuji, Goryu malah sengaja menggoyangkan jembatan itu untuk mengganggu keseimbangan dari Shuji sambil bilang dengan tegas, "Hahaha, udah 40 tahun aku nggak mendengarkan kata-kata itu lagi. Orang yang mengatakan itu adalah Rogue King Knight. Dan sekarang kaulah orang yang terakhir." Kata Goryu sambil melepaskan sabetan tongkat yang memaksa Shuji menangkis dengan tombaknya. Sambil tangannya lumayan bergetar setelahnya, Goryu pun dengan jujur mengakui kalau tombak yang Shuji gunakan itu sangat bagus. Tapi karena Shuji bilang tombaknya itu nggak punya nama, Goryu yang memutar-mutar tongkatnya pun bilang, "Padahal bilah dan tongkatnya itu terlihat bagus. Sayang sekali, sebenarnya tongkatku ini juga dulunya adalah sebuah tombak biasa. Tapi setelah bilahnya patah, aku tetap menggunakannya sebagai tongkat. Meski begitu, tongkat ini terbuat dari besi. Jadi ini cukup kuat. Memang sedikit berat, tapi disitulah letak istimewanya. Kalau bilahnya masih ada, aku mungkin dipanggil sebagai Spear Demon, bukan Staff Demon. Memang sangat disayangkan." Namun tiba-tiba Shuji memperkuat kuda-kudanya sehingga jembatan kayu itu pun bergoyang yang membuat Goryu benar-benar terkejut luar biasa. Dan setelahnya Shuji pun bilang dengan tegas, "Nggak peduli seberapa keras tongkat tersebut, pada akhirnya itu cuma tombak tanpa bilah. Serigala yang kehilangan taringnya seperti kau saat ini," kata Shuji yang kembali menerjang secepat kilat untuk melepaskan tusukan tombak ke atas dengan cukup bertenaga juga. Ngelihat serangan tombak secepat itu, Goryu pun langsung berkeringat dingin dan dia bilang, "Sial, dasar bocah brengsek." Susah payah Goryu memiringkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari tusukan tersebut, tapi tetap aja wajahnya tersayat vertikal oleh bilah tombak itu dan capingnya pun ikut hancur akibat tusukan barusan. Sambil memutar tongkatnya di tangan dengan kesal, Goryu pun bilang, "Kau menyerang tiba-tiba dalam duel antara pria, dasar pengecut. Rasakan ini," kata Goryu yang kemudian melepaskan serangan tusukan tombak berputar yang dilapisi aura yang pekat. Tapi hebatnya Shuji menghindari serangan dahsyat itu dengan gampang berkat melompat ke samping dan bergelantungan di tali jembatan.
Gak berhenti di situ, Shuji pun segera melempar paku besi ke arah Goryu untuk mengurangi ruang geraknya. Memang Goryu mampu menangkis banyak paku besi tersebut dengan tongkatnya. Namun tiba-tiba Shuji malah meludahinya yang membuat si kawan itu benar-benar kaget. Setelah menghindari ludahnya Shuji, Goryu pun tersenyum dan dia bilang, wah kau benar-benar bersikeras mau membalaskan kekasihmu itu kah? Apa kau semarah itu karena aku meludahi kekasihmu? Dasar bocah naif, kata Goryu sambil melepaskan ayunan tombak diagonal yang membuat Shuji melompat ke belakang dengan tompangan satu tangan di lantai jembatan untuk menghindar. Namun ternyata dari posisi dan postur tersebut, Shuji malah menekan lantai jembatan dengan begitu keras sehingga ludahnya yang ada di lantai kembali naik ke atas. Persis ludahnya udah naik setinggi kepala Goryu. Tanpa ampun Shuji melepaskan tendangan kiri yang begitu keras mengenai air liur tersebut dan wajah Goryu dengan cukup telak sehingga memaksa air liur tersebut menempel di wajah si kawan tersebut. Selain merasakan sakit akibat tendangan, Goryu juga terkena ludahnya Shuji, merengis kesakitan dan dia benar-benar kaget. Lalu dia bilang dalam hati, ludahnya terasa membakar kulit. Apa mungkin dia pengguna racun dari keluarga Tang Sichuan? Siapa sebenarnya bocah ini? Sialan, pandanganku terhalang. Goryu pun terpaksa mengayunkan tongkatnya secara membabi buta dan itu berhasil mementalkan tongkat Shuji ke belakang. Tapi Shuji malah menggunakan tombaknya yang tertancap di lantai jembatan sebagai pijakan untuk melepaskan ayunan palu yang memaksa Goryu melompat agak jauh ke belakang. Setelahnya Goryu pun bilang, sepertinya aku terlalu meremehkan sekte Tiger Pit. Aku gak menyangka mereka punya penjaga kandang sekuat ini. Dalam bedaknya Goryu tahu persis kalau bocah di hadapannya nggak mungkin dilatih oleh sekte Tiger Pit. Apalagi gaya bertarungnya ini sangat berbeda. Menurutnya gaya bertarung si bocah ini nggak bisa dibilang dari faksi ortodok. Gerakannya nggak memperhatikan bentuk dan juga kesopanan. Seakan semua tubuh si bocah ini adalah senjata mematikan itu sendiri. Aku gak peduli kau berasal dari mana. Sini baju, aku sendiri yang akan mengirimkanmu ke neraka, kata Goryu yang kini merobek jubahnya sebagai tanda kalau dia akan bertarung dengan serius. Lalu Goryu pun mengerahkan aura yang lebih pekat lagi ke dalam ujung tombaknya. Shuji yang sama sekali gak gentar menarik tombaknya yang ada di belakang dengan tali. Dan dia pun juga mengerahkan aura demonik yang jauh lebih pekat lagi daripada sebelumnya. Mereka berdua saling tatapan dalam keheningan. Persis saat sehelai daun menutupi tatapan mereka berdua di tengah-tengah jembatan, seketika Shuji dan Goryu secara serentak menerjang ke arah depan sambil melepaskan serangan tusukan dahsyat terkuat dari senjata mereka masing-masing. Ujung tombak dan tongkat beradu dengan ganasnya, sampai-sampai aura mereka yang ikutan beradu bersinar dengan terang. Bahkan jembatan tempat mereka berdiri bergelombang dalam keadaan yang begitu mengerikan. Dan tiba-tiba sebuah lengan terputus jatuh dari jembatan. Ternyata itu adalah milik Goryu yang kini mengucurkan banyak darah. Tapi dia malah tertawa lebar. Goryu yang kesakitan pun bilang, hahaha, sial tanganku. Aku memang mengalami kerugian, tapi akulah pemenangnya di sini. Siapa sangka ujung tombak Goryu ternyata mengenai dada Shuji dengan cukup telak sih kayaknya. Sebenarnya apa yang terjadi barusan? Oke, kita mundur ceritanya ke beberapa detik ke belakang. Persis saat mereka melepaskan serangan terkuat masing-masing. Waktu itu saat tusukan Shuji dan tongkat Goryu beradu dengan ganasnya, Shuji ngelihat Goryu sedikit membelokkan arah tusukan tombaknya sehingga dia pun ikut bereaksi. Dengan sengaja Shuji menekan gagang tombaknya ke bawah sehingga ujung tombaknya melengkung ke atas persis ke arah leher Goryu. Tapi ngelihat perubahan mendadak tersebut, jujur Goryu merasa kagum. Tapi dia juga langsung memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari tusukan ke arah leher dan membiarkan lengan kirinya yang menjadi korban. Berkat pengorbanan itulah Goryu bisa melepaskan tusukan tongkat secara akurat yang mengenai jantung Shuji dengan begitu telak. Kembali ke timeline yang sekarang, Shuji yang terkena damage parah ke arah jantungnya seketika langsung memuntahkan darah dan bertekuk lutut di lantai jembatan. Sedangkan Goryu sendiri gak menyangka untuk mendapatkan kemenangan dia harus kehilangan satu lengan kirinya. Goryu bilang, bocah sepertimu bisa melawanku sampai sejauh ini. Apa mungkin kau dibesarkan oleh Demonic Path?
Tiba-tiba Goryu pun ikutan memuntahkan darah akibat luka dalam yang dia terima lebih parah ternyata dari dugaannya. Kesal ngeliat itu, Goryu pun segera mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi untuk menghabisi Shuji sekarang juga. Namun tiba-tiba Goryu tersentak kaget hingga berkucuran dengan keringat dingin saat ngeliat Shuji masih aja mampu mengeluarkan aura yang pekat di seluruh tubuhnya. Goryu bilang, apa ini? Apa yang membuatmu berjuang sekeras ini? Uangkah? Kehormatan? Semangat juang? Atau karena cinta? Apa yang sebenarnya mendorongmu sampai sejauh ini? Kata Goryu yang panik seiring dengan Shuji mendekatinya secara perlahan dengan tatapan seperti iblis yang cukup mengerikan. Shuji menjawab, rasa takut. Apa kau tahu kemana orang pergi setelah mereka mati? Ketika kau tahu apa yang akan terjadi setelah mati, kau gak akan pernah mengizinkan diri sendiri untuk mati. Heh, apa kau melihat halusinasi kah bocah? Kata Goryu seakan gak percaya dengan ucapan Shuji barusan. Meski sebenarnya Goryu penasaran tentang apa yang baru aja si Shuji ini bilang mengenai kematian. Tapi dia menolak mati di tempat jelek seperti ini. Dia cuma ingin mati dengan tenang di tempat tidur karena udah terlalu tua untuk hidup. Makanya Goryu kembali melepaskan tebasan tongkat untuk memukul mundur Shuji ke belakang. Adu mekanik mereka berdua kembali berlanjut. Goryu gak peduli tebasan Shuji memotong 2 jari tangan kanannya asalkan dia bisa memukul tongkatnya dengan telak ke pinggang Shuji. Namun tiba-tiba Shuji meludahkan semacam duri yang mengenai mata kanan Goryu secara fatal. Ternyata itu berasal dari paku duri yang Shuji kunyah barusan. Mendengar Shuji bertekad akan menghabisinya, tanpa ampun Goryu melepaskan tebasan tongkat yang bertubi-tubi mengenai beberapa titik vital Shuji sekaligus. Tapi ngelihat si bocah nggak kunjung tumbang juga, Goryu pun bilang dalam hatinya, apa-apaan bocah ini? Seharusnya luka yang dia terima cukup parah, tapi kenapa dia masih bisa melawan? Kau ini apa sebenarnya? Mati kau bocah iblis! Teriak Goryu yang kemudian melemparkan tongkatnya sekuat tenaga ke arah kepala sang bocah hingga Shuji pun sampai terkejut ngelihatnya. Dengan tubuh yang terluka di sana sini, Shuji gak bisa menghindari tongkat tersebut dengan sempurna sehingga pinggir kepalanya pun terkena tusukan tombak dengan cukup fatal. Gak lihat itu Goryu pun bilang, aku menang. Ini adalah kemenanganku. Menurutlah seperti anak baik. Aku akan mengakhiri penderitaanmu dengan satu serangan terakhir ini, kata Goryu yang kini udah mengerahkan aura pekat pada tangan kanannya. Namun siapa sangka meski kepalanya terluka parah, Shuji masih mampu bergerak yang membuat Goryu beneran kaget bukan main. Rasa kagetnya pun makin menjadi-jadi begitu ngeliat lantai jembatan di bawah kakinya udah terbelah sampai putus saat ini. Dengan wajah shock, Goryu bilang dalam hati, hah? Sejak kapan dia menerima seranganku sambil memotong tali jembatannya? Kau mau membawaku bersamaku kah bocah? Tapi cuma kau sendiri yang akan jatuh bocah, kata Goryu yang kemudian berlari secepat mungkin ke arah pangkal jembatan. Namun tiba-tiba aura demonik mengerikan menghampirinya dari belakang yang membuat Goryu sangat ketakutan. Dengan wajah yang membiru, Goryu bilang dalam hati, perasaan apa ini? Apa maksudnya bocah bajingan itu masih hidup? Bahkan kalaupun dia masih hidup, gak mungkin dia akan menyerang dengan kondisi itu. Dia cuma akan mempercepat kematiannya. Tapi dia memang orang yang gak bisa diukur dengan akal sehat. Sambil meneriakkan kata "nggak mungkin" berkali-kali dalam hatinya, Goryu pun mencoba menoleh ke belakang. Dan seketika terlihatlah Shuji yang udah melompat ke bawah jembatan, melepaskan tali yang dialiri aura demonik pekat. Dan siapa sangka tali itu terikat pada tombaknya, dan tombaknya itu melesat secepat kilat tepat ke arah kepala Goryu yang gak sempat dihindari lagi. Persis saat bilah tombak menembus kepalanya, Goryu merasa salah besar udah menganggap sang bocah cuma seorang manusia. Karena nyatanya bocah ini melebihi monster, bahkan lebih mirip dewa kematian. Seiring Goryu sekarat parah, Shuji pun bergelantungan pada tali yang terikat dengan tombak yang menancap di kepalanya si Goryu. Begitu darah Goryu secara perlahan mengalir di tali tersebut hingga mengenai tangannya, Shuji pun mengaktifkan teknik terkutuk yang berlukiskan darah, yaitu Supreme Demonic Art.
Sambil menutup mata, Shuji bilang dalam hati, Koufu pernah mengatakan alasan kenapa dia tetap mencari balas dendam meski dengan tubuhnya yang udah seperti itu adalah karena kemampuan penyembuhan yang luar biasa dari Supreme Demonic Art. Berkat itu hidupku juga terselamatkan. Haruskah aku berterima kasih kepadanya? Secara perlahan luka di tubuh Shuji mulai pulih, tapi tiba-tiba dia tersentak dan membuka mata karena tetesan hujan mulai membasahinya. Dan seketika petir besar menyambar mayat Goryu, membuatnya jatuh ke bawah dalam keadaan yang terbakar, seakan mau langsung membalaskan dendam meski udah mati. Dengan begitu, Shuji yang kehilangan tempat bergelantung jatuh ke bawah jurang secara bersamaan dengan mayat Goryu. Setelah mendarat ke bawah jurang yang sangat menyakitkan, terlihat Shuji yang akan terkubur ditertawai oleh spirit yang penuh dengan dendam padanya. Mereka berharap Shuji akan mati terkubur hidup-hidup, tapi tiba-tiba para spirit ini tersentak kaget saat merasakan spirit yang lebih kuat ada di belakang mereka. Ya, itu adalah spirit Goryu yang baru aja terlepas dari tubuhnya. Dengan penuh dendam, spirit Goryu mendekati Shuji untuk menghabisinya. Tapi setelah Shuji memanggil nama Goryu 3 kali, spontan sang spirit itu ketakutan parah dan langsung meresap ke dalam tubuh Shuji. Merasakan efek spirit Goryu pada tubuhnya, Shuji pun bilang dalam hatinya, spirit terkutuk yang udah mencapai puncak kekuatannya sepertinya akan butuh waktu untuk menjinakkannya. Tapi ini akan berfungsi sebagai eliksir untuk bangkit dari tahap kompresi ke tahap tempering. Meski kakinya masih terluka parah, Shuji pun segera akan kembali ke sekte Tiger Pit. Tapi karena ngelihat tombaknya sendiri udah patah, Shuji mengambil tongkat Goryu yang kebetulan juga ikut terseret ke dalam jurang tersebut. Saat memegang tombak itu, Shuji merasakan tombaknya lumayan berat. Bahkan dia berasumsi kalau aja tombak ini masih utuh, justru dialah yang berakhir mati, bukan Goryu. Menurut Shuji, dia perlu memasang bilah tajam pada tongkat itu daripada menjadi anjing tanpa taring seperti Goryu yang kini udah tewas. Nggak berselang lama, Shuji udah keluar dari jurang dan melangkah perlahan sambil memegang tongkat dari Goryu dan menggantung kantong tail emas di ujung tongkat itu. Saking parahnya cedera yang dialami, Shuji sempat terhuyung lemas ke dinding bangunan dalam perjalanan pulangnya. Dia nggak menyangka bahkan setelah menyerap kekuatan dari Supreme Demon, masih aja belum cukup untuk memulihkan semuanya. Dalam hatinya Shuji mengakui sejak dia regresi ke masa lalu, ini pertama kalinya dia mengerahkan segala hal yang dia miliki dalam pertarungan melawan Goryu ini. Sekarang Shuji merasakan tongkat dan kantong beratnya seperti nggak normal. Bahkan setiap tetes hujan terasa seperti jarum yang menusuk tubuh. Persis saat Shuji nyaris hilang kesadaran, tiba-tiba alam bawah sadarnya teringat dengan ucapan Eiko di depan danau kalau sekte Tiger Pit itu adalah keluarganya. Kata-kata tentang keluarga itu membakar sedikit semangatnya yang masih tersisa pada Shuji untuk terus berjalan sedikit lagi ke tempat di mana dia bisa bersandar. Oke, komiknya udah mentok ya guys ya. Kita akan ngelanjutin alur cerita ini setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Dan juga kemungkinan dalam beberapa hari lagi atau dalam 1 minggu lagi kita akan merekap alur cerita dari Shuji ini dari part 1 sampai part termentok ini. Dan sambil menunggu updatean komiknya yang mungkin cukup lama, kita akan ngelanjutin alur cerita yang lain dulu. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.